Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin dan hadirat, bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini insyaallah kita akan membahas tentang fikih perceraian. Yang tentunya pembahasan ini bukan bermaksud untuk agar kita bercerai, tidak, tapi sebaliknya agar para ikhwan dan akhwat memahami tentang bagaimana fikih cerai dalam Islam. Kenyataannya banyak orang-orang yang terjerumus dalam perceraian atau salah dalam menceraikan karena tidak paham dengan fikih perceraian. Karenanya saya sering berulang-ulang saya sampaikan bahwasanya seorang yang hendak menikah bukan hanya mempelajari fikih nikah, tetapi dia juga mempelajari fikih cerai. Karena kalau dia tidak paham tentang fikih cerai, rawan dia akan terjerumus dalam perceraian. Bukan baru apa-apa langsung belajar fikih poligami ya. Satu juga belum punya sudah fikih poligami. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya nikah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan di antara anugerah yang Allah berikan kepada para rasul, kepada orang-orang yang sangat bertakwa adalah pernikahan. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Sungguh kami telah utus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah, dan kami jadikan bagi para rasul tersebut istri-istri dan anak-anak. Ini menunjukkan bahwasanya istri dan adanya anak-anak merupakan karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih, yaitu para rasul, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pernikahan membawa banyak kemaslahatan yang diinginkan oleh syariat. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Sungguhnya pernikahan bisa menundukkan pandangan dan pernikahan lebih menjaga kemaluan. Ya, dan ini tentunya diinginkan oleh syariat. Syariat menginginkan ya bahwasanya seorang muslim terjauhkan dari fitnah-fitnah yang bisa menjerumuskan dia dalam hal-hal yang haram. Dianjurkan dia untuk menundukkan pandangan. Dia hendaknya menjaga kemaluannya, hendaknya dia menyalurkan syahwatnya pada jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pernikahan. Karena jika tidak ada pernikahan, maka akan terjadi banyak sekali penyakit sosial. Dan di antara tujuan pernikahan untuk mendapatkan dzurriyyah salihah, mendapatkan keturunan yang baik. Yang dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath." Jika seorang anak Adam telah meninggal dunia, maka akan terputus seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Di antaranya kata Nabi SAW, "Waladun salihun yad'u lahu." Seorang menikah dengan salah satu tujuannya adalah agar mendapatkan keturunan yang soleh, yang mendoakan dia tatkala dia sudah meninggal dunia, tatkala dia sudah masuk dalam liang lahat, tatkala dia sudah tidak bisa lagi beramal, tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi membayar zakat, tidak bisa lagi puasa, tidak bisa lagi bertasbih, maka saat itu dia butuh dengan doa dari anaknya yang soleh. Hal yang menunjukkan pernikahan adalah perkara yang sakral adalah bagaimana Musa alaihissalam ya bekerja 8 tahun atau 10 tahun sebagai untuk berkebun atau mengatur sawah, ladang, ya, menggembalakan kambing demi untuk menunaikan mahar istrinya. Sebagaimana Allah sebutkan kisahnya dalam surat Al-Qasas, calon mertuanya mengatakan, "Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniyah hijaj. Fa in atmamta 'ashran fa min 'indik." Wahai Musa, sungguhnya aku ingin menikahkan engkau dengan salah seorang putriku dengan syarat kau kerja selama 8 tahun. Kalau kau sempurnakan 10 tahun maka terserah engkau.
Ya, maka Nabi Musa pun memenuhi persyaratan tersebut, lantas dia bekerja selama 8 tahun atau 10 tahun. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kalau nikah bukanlah perkara yang hebat, perkara yang indah, bagaimana Nabi Musa alaihissalam rela bekerja 8 tahun atau 10 tahun untuk memenuhi mahar pernikahan tersebut? Tatkala dia menghabiskan waktunya begitu panjang, 8 tahun atau 10 tahun dalam rangka untuk menunaikan mahar pernikahan, ini menunjukkan pernikahan merupakan ibadah yang mulia. Ini menunjukkan pernikahan ibadah yang mulia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala juga menamakan tali pernikahan dengan mitsaqan ghalidha. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan para istri telah mengambil dari kalian ikatan yang kuat, yaitu tali pernikahan. Maka pernikahan merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang mestinya kita jaga. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang keindahan pernikahan, ya, mawaddah dan kasih sayang antara suami istri terkadang tidak diperoleh. Ternyata setelah menjalani pernikahan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, terjadi cekcok, terjadi hal-hal yang tidak cocok antara suami dan istri sampai pada tingkatan harus bercerai. Jika dilanjutkan pernikahan tersebut, maka akan menimbulkan banyak kemudaratan. Karenanya Islam, di antara sempurnanya syariat Islam, Islam memiliki syariat cerai. Dan ini merupakan solusi yang terakhir. Solusi yang terakhir tentunya sebagaimana telah dijelaskan dalam banyak pengajian, jika namanya kehidupan rumah tangga pasti ada cekcok, pasti ada hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi harus dihadapi dengan berbagai macam tahap. Tahapan cerai adalah tahapan yang terakhir. Ya. Berbeda dengan sebagian agama lain seperti dalam syariat Nasara, mereka tidak mengenal namanya cerai. Dan ini menunjukkan syariat mereka tidak sempurna. Karena kalau seandainya ada sesuatu yang terjadi di antara suami istri yang seandainya dilanjutkan akan menimbulkan kemudaratan baik bagi sang istri maupun bagi sang suami, kemudian terus dipaksakan untuk melakukan pernikahan, maka ini tentunya tidak benar. Oleh karena Islam, di antara kesempurnaan Islam, selain Islam juga mensyariatkan adanya pernikahan, juga mensyariatkan adanya perceraian. Jika itu memang harus dilakukan karena melihat maslahat yang ada. Dan kita tahu bahwasanya iblis ingin sekali terjadi perceraian. Ya. Iblis ingin sekali terjadi perceraian. Ya, setiap ada cekcok maka iblis ingin agar seorang suami menceraikan istrinya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna iblis yadha'u arsyahu 'alal ma', thumma yab'athu sarayahu. Sungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, di atas laut. Kemudian iblis mengirim anak buahnya. Fa'adanahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnah. Kata Nabi SAW, yang paling kedudukannya dekat dengan iblis, kedudukannya paling tinggi dengan iblis, anak buahnya yang paling dekat dengan iblis, yang paling besar fitnahnya. Fayaji'u ahaduhum, setelah mereka menggoda manusia, mereka pun laporan kepada iblis. Yang satu datang mengatakan, oh iblis, qad fa'altu kadza wa kadza, saya telah melakukan ini dan itu. Kata iblis, ma fa'alta syai'an, kau belum melakukan apa-apa. Datang lagi anggota iblis berikutnya, saya telah melakukan demikian dan demikian. Kata iblis, ma fa'alta syai'an, kau tidak melakukan apa-apa. Sampai datang salah satu anggota iblis mengatakan, la azalu bihi hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Aku senantiasa menggoda lelaki ini sampai akhirnya dia menceraikan istrinya. Kata iblis, nikma anta, engkau adalah anak buahku yang terbaik. Maka iblis pun mendekatkan anak buahnya tersebut dengan iblis. Ini dalil bahwasanya perceraian merupakan program yang sangat disenangi oleh iblis. Iblis sangat ingin terjadi perceraian antara seorang suami dan istri. Kenapa? Karena dalam pernikahan banyak sekali maslahat. Banyak sekali kemaslahan. Tadi saya katakan maslahat menundukkan pandangan, maslahat menjaga kemaluan, maslahat hilangnya penyakit-penyakit sosial, maslahat adanya anak saleh yang mendoakan kita setelah kita meninggal dunia, maslahat adanya tersebarnya semakin banyaknya kaum muslimin. Banyak sekali maslahat yang diinginkan oleh syariat dalam pernikahan. Jika terjadi perceraian, maka yang timbul adalah kemudaratan. Ya, bagaimana timbul lelaki bisa jadi terjerumus dalam kemaksiatan, kemudian wanita yang ditinggal menjadi seorang janda, entah bagaimana nasibnya, anak-anak bagaimana nasibnya, hidup tanpa dua orang tua yang ada di sisi mereka. Ini kemudaratan-kemudaratan yang diinginkan oleh iblis. Maka kita katakan bahwasanya cerai adalah perkara yang disukai oleh iblis, ya, akan tapi dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika perceraian tersebut pada tempatnya, ya, karena ada hal-hal yang membuat tidak mungkin
pernikahan tersebut dilanjutkan, maka ini tidak jadi masalah. Ini tidak jadi masalah, dia merupakan solusi terakhir karena diharapkan kemaslahatan. Ya. Misalnya seorang lelaki tidak memberi nafkah kepada istrinya, memukuli istrinya, sering menghina istrinya, maka tidak mungkin kita menyuruh sang istri sabarlah sampai kau mati sabar ya. Tidak mungkin juga. Dia juga ingin merasakan kebahagiaan, dia juga manusia. Dia ingin merasakan kebahagiaan, dia ingin punya suami yang mengayominya, dia ingin punya anak-anak yang soleh. Sementara kalau ternyata suaminya dengan model seperti ini, ya maka boleh ya terjadi perpisahan antara sang suami dan sang istri. Alhamdulillah, kita lanjutkan ya. Baik, insyaallah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan pada malam hari ini kita akan bahas ya mengenai fikih perceraian secara global, tentunya tidak akan detail karena waktu kita sempit, dan kita akan beri gambaran secara global ya tentang masalah perceraian. Ya. Mohon maaf, saya harus tulis di mana? Di papan tulis. Ya. Kita akan berbicara tentang fikih cerai ya. Saya tulis di sini. Jadi nikah ya menjadi buyar dengan apa? Dengan cerai atau pisah. Perpisahan antara lelaki dan wanita, antara pasangan suami istri, bisa timbul dari tiga pihak. Bisa timbul dari pihak hakim atau pemerintah. Hakim dengan hak dia tatkala melihat ternyata suami istri tersebut tidak mungkin untuk melanjutkan pernikahannya. Misalnya terjadi sesuatu, contohnya ternyata diketahui sang wanita adalah saudara sepersusuan sang lelaki. Maka ini tidak mungkin dilanjutkan meskipun saling mencintai dan berusaha untuk tetap mempertahankan pernikahan mereka. Maka hak hakim untuk memutuskan memegat pernikahan antara suami istri tersebut. Atau contohnya misalnya kalau dalam hukum Islam misalnya sang suami ternyata murtad. Sang suami ternyata murtad, maka harus atau masuk ke dalam agama yang lain, maka pernikahan tersebut harus dipegat, dipisahkan. Yang melakukannya adalah apa? Hakim. Kemudian pernikahan juga bisa timbul atas permintaan wanita ya, dari sang wanita. Kalau ini dalam bahasa istilah fikih namanya fasakh. Bisa juga pernikahan timbul dari sisi wanita yang disebut dengan khulu. Apa namanya? Khulu. Hukum asal khulu, wanita minta pegatan, hukum asalnya haram. Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin talabat min zawjiha talaq min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Oh kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita mana saja yang minta cerai dari suaminya tanpa ada alasan yang syar'i, maka haram bagi dia bau surga. Haram bagi dia harumnya surga. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mukhtali'atu mal'unat. Sungguhnya para wanita yang minta cerai, yang melepaskan pakaian pernikahan dari tubuhnya, ya, maka dia adalah terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena hukum asal wanita tidak boleh minta cerai kepada suaminya kecuali kalau ada hal-hal yang memang membolehkan dia untuk minta cerai. Secara umum, sebab-sebab yang membuat boleh seorang wanita minta khulu adalah jika sang suami tidak bisa menunaikan kewajibannya atau fungsinya sebagai suami. Contohnya dia tidak bisa beri nafkah. Dia tidak kasih nafkah sama istrinya, maka sang istri boleh berhak untuk minta cerai. Contohnya dia tidak bisa menggauli istrinya, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis istrinya, entah dia cacat, entah dia penyakit, maka berhak sang wanita juga tidak bisa kita katakan kamu sabar-sabar. Ada wanita yang bersabar, ada wanita yang tidak bersabar, dia khawatir dirinya terjerumus dalam zina, maka syariat memandang secara umum. Tidak bisa kita katakan kepada wanita ini, sudahlah kau sabar saja, tidak apa-apa, hidup cuma sementara ya. Dan tidak bisa begitu. Ya. Dia juga punya hasrat, dia juga harus menyalurkan hasratnya. Maka tatkala suaminya tidak bisa memenuhi kebutuhan biologisnya dengan berbagai macam alasannya, dia berhak untuk minta cerai. Dan alasan-alasan yang lain yang disebut oleh para ulama. Atau misalnya sang suami ternyata berakhlak buruk, suka memukul suaminya, suka mencaci maki keluarganya misalnya, suka menghina keluarganya. Sang istri tidak betah mendengar ini semua. Ya kita mungkin katakan sabar dan bersabar, nasihati suami. Tetapi belum tentu suami kemudian sadar, dia terus mencaci maki istrinya, menjelek-jelekan istrinya dan sebagainya. Maka hal ini membolehkan sang istri
untuk minta cerai. Jika sang suami buruk dalam sisi akhlak atau buruk dalam agama, ini hak istri untuk minta cerai karena dia ingin punya suami yang sebagai imam dalam rumahnya, sebagai pemimpin yang diharapkan bisa membimbingnya dan membimbing anak-anaknya. Intinya asal hukum dalam khulu adalah haram. Tidak boleh seorang wanita minta khulu kecuali kalau ada sebab yang syar'i. Khulu, ya, ada khilaf di antara para ulama apakah terhitung cerai atau tidak. Namun yang benar khulu bukan cerai. Khulu bukan apa? Khulu itu bukan talak, bukan cerai. Dia tidak terhitung cerai. Artinya kalau seorang wanita minta pegatan dari suaminya, kemudian terjadi perpisahan, maka ini bukan talak, tidak dihitung talak satu. Ini pendapat yang benar, dia tidak terhitung talak satu, tapi putuslah tali pernikahan tersebut, terputuskan. Syaratnya apa? Syaratnya sang wanita harus mengembalikan apa? Mahar kepada suaminya. Sang wanita harus mengembalikan mahar kepada suaminya. Jadi masalah, ya, yang jadi masalah suaminya mengatakan, Ustaz, dia enak saja minta khulu, sementara mahar saya cuma seperangkat alat sholat. Apa fungsinya saya dikembalikan seperangkat alat sholat? Ambil aja. Ya, cuma mau kena sama Al-Quran mungkin, sama biji tasbih mungkin. Buat apa? Ambil aja gitu. Saya sudah rugi nikah sama dia. Enak saja dia minta khulu, harus kembalikan kerugian saya. Ya. Ini kembali kepada hakim. Boleh seorang lelaki tatkala diminta khulu, terutama kalau ternyata kesalahan kembali kepada sang istri, ya, maka sang suami boleh meminta kerugian misalnya, ya. Dan ini yang memperkirakan adalah hakim. Ini urusan hakim. Jadi khulu jatuh di tangan apa? Di tangan hakim. Jika seorang wanita telah minta khulu dan hakim memisahkan pernikahan tersebut, maka dia memiliki masa iddah 1 kali haid. Iddahnya berapa? 1 kali haid. Baik, sekarang cerai yang kita akan bahas pada pertemuan kita adalah cerai yang timbul dari pihak lelaki, yang disebut dengan talak. Disebut dengan apa? Talak. Ini akan kita bahas. Cerai yang menjatuhkannya adalah lelaki. Yang menjatuhkan adalah pihak suami menceraikan istrinya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah cerai adalah masalah yang sakral, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat yang dinamakan dengan surat At-Talaq. Ya atau tidak? Dalam Al-Qur'an ada surat namanya surat cerai. Dalam Al-Qur'an tidak ada surat nikah, tidak ada. Yang ada apa surat? Surat cerai. Surat cerai, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul iddah." Wahai Nabi, jika kalian, ya, menceraikan wanita, ya, fatalliquhunna liiddatihinna, maka ceraikanlah wanita-wanita tersebut atau ceraikanlah istrimu sesuai dengan iddahnya, sesuai dengan waktu yang benar. Tidak boleh sembarang cerai. Wa ahsul iddah, setelah kau ceraikan maka hitunglah masa iddahnya. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujuna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Kata Allah, jangan kau usir para wanita dari rumah mereka dan jangan mula mereka keluar dari rumah mereka. Perhatikan di sini. Allah melarang seorang laki begitu pingin cerai langsung ceraikan. Tidak. Kata Allah, fatalliquhunna liiddatihinna. Kalau mau cerai harus lihat waktu, enggak sembarang mencerai. Islam mengajarkan seorang laki kalau hendak menceraikan maka pikir panjang terlebih dahulu. Jangan begitu emosi langsung apa? Cerai. Langsung emosi langsung cerai. Ini tidak diajarkan dalam Islam. Kemudian tatkala sudah menceraikan istrinya, kata Allah, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan kau keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Tidak sebagaimana sebagian suami, kamu saya cerai, sudah pergi sana, diusir. Tidak. Wala yakhrujna, dan mereka pun para wanita tidak keluar dari rumah mereka. Kalau sudah dicerai, tetap di rumah. Jangan begitu dicerai, emosi, sudah saya kabur ke rumah orang tua. Ya. Wa tilka hududullah. Wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah. Dan inilah batasan-batasan Allah. Allah kasih aturan dalam cerai. Cerai kalau dilakukan dengan tepat adalah ibadah. Saya katakan, cerai kalau dilakukan dengan tepat dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sang lelaki maupun sang wanita, ada aturan-aturan yang tidak boleh mereka langgar. Barang siapa yang melanggarnya, kata Allah, faqad dzalama nafsah, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Kata Allah kemudian juga, la tadri la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza balagna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin au farikuhunna bima'ruf wa ashidu dawai adli minkum wa aqimu syahadata lillah. Ya. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah turunkan surat tentang masalah cerai yang mengajarkan bagaimana
cara laki dalam menceraikan. Tapi bagaimana seorang laki menjatuhkan cerai? Seorang lelaki tatkala hendak menjatuhkan cerai, maka dengan lafal. Dengan lafal. Lafal cerai, ya, kita berbicara tentang lafal cerai. Lafal cerai ada dua model. Ada namanya lafal yang sharih. Ada namanya lafal kinayah, tidak sharih. Lafal yang sharih yang disepakati oleh para ulama adalah lafal tolak. Saya tolak kamu, talak. Atau dalam bahasa kita apa? Cerai. Adapun lafal yang lainnya ada khilaf, dia termasuk lafal sharih atau tidak. Mazhab Syafi'i memandang ada lafal yang lain selain lafal cerai. Contohnya misalnya firaq. Firaq. Dalam bahasa kita artinya apa? Pisah. Atau misalnya tasrih. Sama artinya juga maknanya pisah. Sebagian ulama Syafi'i mengatakan, kenapa? Karena lafal firaq dan tasrih datang dalam Al-Qur'an. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati. Seandainya dua mereka ini berpisah, artinya cerai. Allah menggunakan lafal tafarraq. Demikian juga kata Allah, wa fariqu au fariquhunna bima'ruf. Atau ceraikanlah mereka. Lafal firaq ini menunjukkan lafal firaq merupakan lafal yang sharih menurut ulama Syafi'iyah. Kemudian contohnya tasrih, au tasrihun bi ihsan, atau ceraikan dengan cara yang baik. Ingat, mencerai pun harus dengan cara yang baik. Tetapi Allah alam bisawab, saya condong kepada pendapat bahwasanya lafal yang sharih cuma lafal talak, cerai. Kenapa? Karena lafal firaq dan tasrih ya, bukanlah lafal yang merupakan nas. Lafal firaq dan tasrih juga digunakan dalam makna-makna yang lain. Demikian juga dalam penggunaan masyarakat kita, kalau kita menggunakan kalimat pisah, bukan berarti cerai. Banyak kita menggunakan kalimat pisah dalam masalah-masalah yang lain. Tapi kalau kita sudah menggunakan kalimat cerai, maka sudah dipahami itu berkaitan dengan pernikahan. Adapun lafal kinayah, maka selain ini, seluruh lafal yang menunjukkan adanya perpisahan, tetapi bukan lafal cerai, maka dia lafal kinayah. Maka barang siapa yang menggunakan lafal kinayah, talaknya jatuh jika diniatkan cerai, diniatkan talak. Contohnya, pulanglah ke rumah orang tuamu. Pulanglah ke rumah orang tuamu. Ini lafal ya kinayah, tidak sharih. Maka bisa diartikan cerai, bisa diartikan tidak cerai, tergantung niat. Dalil-dalil juga menunjukkan akan hal tersebut. Contohnya, tatkala Rasulullah SAW menikah dengan Ibnatul Jaun, lama udkhilat Ibnatul Jaun ala Rasulullah SAW, wadana minha, tatkala Ibnatul Jaun, seorang wanita didekatkan dengan Nabi setelah dinikahi, kemudian dekat dengan Nabi, tiba-tiba wanita ini berkata, a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada engkau, aku berlindung kepada Allah dari engkau. Maka Rasulullah SAW tatkala mendengar perkataan Ibnatul Jaun, Rasulullah SAW mengatakan, laqad udzi bi azimin, ilhaqi bi ahlik. Sungguh kau telah berlindung dengan zat yang maha agung. Maka kata Rasulullah SAW, pulanglah ke rumah orang tuamu. Maksud Nabi adalah cerai. Lafalnya pulanglah ke rumah orang tuamu, namun maksud Nabi adalah cerai. Contohnya lagi tatkala kisah dalam Sahih Bukhari, dalam kisah yang panjang, tatkala Ibrahim alaihissalam menyuruh Ismail menceraikan istrinya, istri pertamanya. Maka Ismail alaihissalam tatkala menceraikan istrinya, dia mengatakan, ilhaqi bi ahlik, pulanglah ke rumah orang tuamu, namun niatnya adalah untuk menceraikan, maka jatuh cerai tersebut. Adapun kalau niatnya tidak menceraikan, hanya menakut-nakuti, sebagaimana dilakukan oleh sebagian kita, ya. Hanya untuk apa? Menakut-nakuti, meskipun terkadang istri pun tidak takut, ya. Maka tidak jatuh cerai. Dalilnya tentang kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dalam kisah yang panjang, kisah Allah menerima tobatnya. Dia setelah dihajar oleh Rasulullah dan para sahabatnya setelah 40 hari, maka Rasulullah SAW setelah menghajarnya 40 hari diboikot, tidak diajak ngomong, tidak disalami, Rasulullah SAW mengirim utusan. Maka datanglah utusan Rasulullah SAW menemui Ka'ab bin Malik dan mengatakan, ini Rasulullah, sungguhnya aku adalah utusan Rasulullah. Wa qad amaraka an ta'tazila imra'atak, dan Rasulullah telah memerintahkan engkau untuk kau jauhkan istrimu. Maka Ka'ab bin Malik berkata, utallikuha amaza af'al, saya cerai dia atau apa yang harus saya lakukan? Kata utusan Rasulullah SAW, jauhi dia.
Wala taqrabha, jangan kau dekati istrimu. Maka Ka'ab bin Malik berkata kepada istrinya, ilhaqi bi ahlik, pulanglah ke rumah orang tuamu. Namun ucapan ini tidak jatuh cerai karena dia memang tidak niatkan untuk cerai. Oleh karenanya banyak lafal kinayah yang jika diungkapkan seorang suami terhadap istri, kalau diniatkan cerai maka jatuh cerai. Namun kalau tidak diniatkan cerai, tidak jatuh cerai. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam masalah cerai Allah berfirman dalam surat Talaq, kata Allah, wattaqullaha rabbakum. Ya ayyuhalladzina amanu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wahsul iddah wattaqullaha rabbakum. Wahai Nabi, jika kalian menceraikan istri-istri kalian, maka ceraikanlah pada waktu yang tepat dan hitunglah iddahnya. Wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kepada Rabb kalian, karena masalah cerai butuh ketakwaan. Masalah cerai juga butuh apa? Takwa. Kalau orang tidak punya takwa, dia cerainya ngawur, atau dia sudah cerai dia pura-pura tidak menceraikan. Contoh lafal kinayah, kita tidak bisa serumah lagi. Kita harus pisah ranjang. Ini contoh-contoh apa? Kinayah. Atap ini tidak mampu memuat kita berdua. Rumah harus dibelah misalnya. Ini semua lafal-lafal kinayah ya. Yang menunjukkan ingin adanya kalimat pisah. Semua makna yang menunjukkan kalimat pisah selama bukan lafal cerai, maka itu adalah lafal kinayah. Dia hukumnya jatuh kalau niat kita tatkala mengucapkannya adalah cerai, untuk menceraikan dia. Yang Maha tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tidak tahu. Yang tahu hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh ketakwaan bagi seorang tatkala menjatuhkan cerai, dan jangan sembarang dia mengucapkan lafal cerai. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para suami dan para istri-istri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah bagaimana seorang suami untuk menjatuhkan cerai, maka dengan menggunakan lafal sharih atau lafal kinayah. Kalau lafal kinayah maka harus diniatkan. Kalau tidak diniatkan maka tidak jatuh cerai. Paham sampai di sini? Baik, kita lanjutkan. Bagaimana kalau sang suami menceraikan dalam keadaan marah? Sudah habis? Dorong lagi ke sana. Bagaimana kalau cerai dalam keadaan marah? Ganti spidolnya biar variasi. Cerai tolakul ghadban atau cerai dalam keadaan marah. Cerai dalam kondisi marah. Apakah talaknya jatuh atau tidak? Seorang suami marah-marah sampai istrinya, "Kamu saya cerai!" teriak dengan sekuat-kuatnya. Talaknya jatuh atau tidak? Dan sering ada yang bilang tidak. Sering saya ditanya oleh bapak-bapak maupun ibu-ibu, terutama bapak-bapak, mengatakan, "Ustaz, bagaimana saya menceraikan istri saya sementara saya dalam kondisi marah?" Ya, kita katakan hampir 99% perceraian timbul karena kemarahan. Ya. Ada memang kasus di mana seorang mencerai istrinya dalam keadaan tidak marah, namun ini jarang. Ya. Wahai cintaku, wahai sayangku, kita cerai aja ya. Ini hampir tidak ada sepertinya. Hampir tidak ada. Semuanya kau satu-satunya dalam kehidupanku, tapi kita cerai aja. Ini enggak ada. Engkau juga suamiku satu-satunya, tapi kita pisah aja, saya setuju. Ini juga ada dalam cerita. Hampir tidak ada. Namun mungkin terjadi, mungkin karena ada maslahat yang harus mereka pikirkan. Ya, mungkin seperti sang suami terpaksa harus pisah dari istrinya harus merawat kedua orang tuanya misalnya, sementara di luar negeri misalnya. Ya sudah, kita cerai aja. Semoga Allah berikan ganti yang lebih baik. Namun kebanyakan perceraian terjadi karena kemarahan. Apakah perceraian yang terjadi karena kemarahan hukumnya jatuh atau tidak? Maka perhatikan, kondisi orang marah ada 3. Yang pertama, marah yang sangat tinggi sampai seperti orang gila. Sampai seperti orang gila, seperti tidak sadar. Orang gila singkatannya apa? Orgil kan? Orang gila. Jika dia sudah marah dengan marah yang benar-benar menutup otaknya, seperti orang minum khamar, dia tidak bisa bedakan antara si A dan si B, dia tidak bisa bedakan antara istrinya dengan kucingnya, tidak bisa dibedakan, maka talak tersebut tidak jatuh dengan ijma' ulama. Benar-benar tidak sadar apa yang dia ucapkan, dia tidak tahu kalau dia ngomong cerai, dia tidak tahu, dia tidak sadar. Dia ngomong cerai, dia tidak sadar. Waktu ditanya, saya tidak ingat. Dan ini lihat, makanya saya bilang cerai masalah takwa kepada Allah. Bisa jadi dia bohong di depan qadhi, dia bilang, saya tidak ingat Pak Qadhi, Pak Hakim, waktu saya menceraikan dia, saya tidak ingat. Benar, tidak ingat, maka tidak jatuh. Menurut hukum qadhi, hukum hakim, dia tidak jatuh mencerai. Kenapa? Karena dia marah dalam kondisi yang sangat tinggi kemarahannya. Tetapi di sisi Allah jatuh atau tidak?
jatuh. Kenapa dia bohongi si qadhi? Dia mengatakan dia tidak ingat padahal dia apa? Ingat. Baik, kalau seorang di puncak kemarahan sehingga lupa apa yang dia ucapkan, dia tidak sadar, maka seperti ini ijma ulama tidak jatuh. Ini tidak apa? Tidak jatuh. Tidak jatuh cerai. Tidak berlaku. Tidak jatuh. Kondisi kedua, di awal kemarahan, masih sangat sadar, maka ini jatuh. Contohnya, seorang suami marah sama istrinya. Dia panggil istrinya, dia mau jatuhkan cerai, dia panggil, sini istriku, sayangku, sini. Ini kau telah berbuat banyak kesalahan. Ada 40 kesalahan yang kau lakukan. Pertama, kau kemarin bentak ibuku. Yang kedua, kemarin kau nyuri uangku. Yang ketiga, sampai 40. Dengan demikian kesimpulannya setelah pertimbangan dan macam-macamnya, saya jatuhkan cerai. Ini sepakat ulama, jatuh cerai. Kenapa? Dia dalam kondisi marah tapi sedikit. Masih di awal apa? Kemarahan. Dia menyebutkan kesalahan-kesalahan tersebut, ada sisi emosi, namun dia sangat sadar. Dan dia sangat bisa mengkontrol pikirannya. Maka ini dengan ijma ulama, perceraian seperti ini hukumnya apa? Jatuh. Model yang ketiga, khilaf. Yaitu dia sangat marah, tapi masih sadar. Bagaimana hukumnya? Jatuh atau tidak? Ada khilaf, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Artinya apa? Dia marah sama istrinya. Kau kurang ajar, dia lempar piringnya, pang, hancur. Dia banting pintunya, pang, dia tendang istrinya. Terus dia tinju istrinya. Emosi atau tidak? Kamu saya cerai, tahu enggak? Masalah gitu. Ini dia mengatakan demikian, dia emosinya luar biasa, namun dia sadar. Ini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan, banyak ulama yang mengatakan talak seperti ini jatuh. Kenapa? Dia masih sadar. Dia masih sadar dengan apa yang dia ucapkan. Tatkala dia masih sadar dengan apa yang dia ucapkan, maka talak tersebut jatuh. Sebagian ulama mengatakan talak tersebut tidak jatuh karena ada hadis yang diperselisihkan oleh para ulama, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sunan Abi Daud, yang maknanya la talak fi iglaq. Tidak ada perceraian fi iglaq tatkala tertutup sedang marah, tatkala sedang emosi. Jadi tatkala dia emosi dengan keemosian seperti itu, ada nau' minal iglaq, yaitu otaknya sedikit tertutup, dia tidak bisa berpikir panjang. Sehingga dia emosi, sehingga dia menjatuhkan talak. Sebagian ulama mengatakan tidak jatuh. Ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu, tapi saya katakan hati-hati, ya. Hati-hati karena banyak ulama yang mengatakan tetap jatuh. Cerai yang seperti ini, kenapa dia masih sadar dan talaknya orang yang sadar, hukumnya jatuh talak tersebut. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kalau sudah saya mau hapus. Sudah dipahami? Sudah dihafal lafal-lafal cerai? Jangan dihafal, awas. Azan berapa menit lagi? Azan berapa menit lagi? 10 menit lagi? Tadi terpotong bel-bel tadi lama jadi. Tapi kita lanjutkan para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita bahas talak itu ada dua, ya. Talak ada dua model. Yang merah boleh, keren. Yang pertama namanya talak sunni, talakun sunni. Talak salafi maksudnya, bukan. Yang kedua talak bid'i. Bid'ah atau talak bid'i. Ya. Bukan talak sunni, talak syi'i, enggak ya. Ini istilah khusus, antum jangan salah paham. Jangan antum menyangka talak sunnah, talak bid'ah berarti ini talak ahlul sunnah, ini talak ahlul bid'ah, enggak. Ini istilah yang dibuat oleh para ulama, ya, dalam buku-buku fikih mereka. Maksudnya talak sunni adalah talak yang benar, talak yang halal. Adapun talak bid'ah artinya talak yang haram. Jadi sunnah maksudnya apa? Yang halal atau benar. Dan talak bid'ah artinya apa? Talak yang apa? Yang haram, yang tidak benar. Dan pembahasan tentang talak sunnah dan talak bid'ah hanya berkaitan tentang wanita yang punya haid. Wanita yang punya haid. Adapun wanita yang tidak ada haidnya, maka tidak ada talak bid'ah dan tidak ada talak sunnah. Saya ulangi.
talak yang berkaitan dengan talak bid'ah dan talak sunnah itu hanya berkaitan dengan wanita yang ada haidnya, yang dia masih haid. Adapun kalau tidak punya haid, maka tidak ada talak bid'ah, tidak ada talak sunnah dari sisi ini. Allah berfirman tentang para wanita, nanti kita akan bahas tentang para wanita, tentang masa iddah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para wanita yang punya haid, tentang iddah mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Sungguhnya para wanita ya yang diceraikan, maka mereka menanti di masa penantian, di masa iddah 3 quru. Al-quru dalam bahasa Arab bisa artinya haid dan bisa artinya suci. Namun kalau kita lihat dalil-dalil menunjukkan yang dimaksud dengan quru, al-quru adalah haid. Jadi para wanita yang diceraikan oleh suami mereka, maka mereka menunggu selama 3 kali haid. 3 kali haid. 3 kali haid itu haid pertama lewat, haid kedua lewat, haid ketiga lewat, maka sudah selesai masa iddah. Baik, maka saya katakan tadi talak berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan wanita yang ada haidnya. Yang disebut dengan talak sunnah. Talak sunnah adalah seorang laki menceraikan jika memenuhi 2 persyaratan. Pertama, dia menjatuhkan talak 1. Talak 1. Yang kedua, dia menceraikannya, talak dijatuhkan tatkala sang wanita suci dan belum digauli. Ini talak yang sunnah, talak yang benar. Pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Sahabat junior yaitu Abdullah bin Mas'ud, ya, masih junior, ilmunya kurang tatkala itu, maka dia pun menikah dengan seorang wanita, dia ceraikan istrinya tatkala sedang haid. Maka hal ini dilaporkan oleh Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya putranya Abdullah bin Umar telah menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Maka Rasulullah SAW mengatakan, murhu falyuraji'ha. Maka perintahkan Ibnu Umar untuk kembali lagi kepada istrinya. Ya. Kemudian kalau istrinya sudah suci, maka jika dia ingin melanjutkan maka lanjutkan, ingin kembali, kalau dia ingin menceraikan maka dia ceraikan, kata Nabi, sebelum dia menyentuh wanita istrinya, sebelum dia menggauli istrinya. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya namanya talak yang sunni, talak yang benar adalah jika memenuhi 2 persyaratan. Pertama, talak yang dijatuhkan talak 1 bukan talak 3. Yang kedua, talaknya dijatuhkan tatkala istrinya dalam keadaan suci, belum dia gauli. Yang menyelisih ini namanya talak bid'ah. Contohnya apa? Ditalak tatkala haid. Para ulama khilaf, apakah seorang suami tatkala menjatuhkan talak kepada istrinya sedang haid, talaknya jatuh atau tidak? Ada khilaf di antara para ulama. Jumhur ulama 4 mazhab mengatakan talaknya jatuh. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tidak jatuh. Ini di antara sebab kenapa Ibnu Taimiyah dipenjara. Gara-gara dia berfatwa dengan fatwa yang menyelisih 4 mazhab. Dia mengatakan bahwasanya orang yang menjatuhkan talak kepada wanita haid tidak jatuh talak, tidak terhitung. Adapun 4 mazhab mengatakan talaknya jatuh. Dia berdosa tatkala mentalak istri dalam keadaan haid, dia berdosa, dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun talaknya jatuh. Ini pendapat yang kuat, pendapat jumhur ulama 4 mazhab bahwasanya orang yang menjatuhkan talak pada istri dalam keadaan haid, talaknya dia berdosa, dan kedua talaknya jatuh. Kemudian yang kedua, ini talak bid'ah, keliru. Yang kedua, dia mentalak istrinya. Para ulama mengatakan kenapa talak dalam keadaan haid ini bid'ah? Mereka mengatakan karena hal ini merugikan sang wanita. Sekarang ini contohnya, ini haid warna merah ya. Ini haid. Kemudian ini suci, panjang. Haid berapa hari? 7 hari. Ya. Macam-macam. Ada yang wanita 7 hari, ada 8 hari, ada yang musibah 10 hari. Ya. Harus sabar suaminya. Ya. Ini suci lagi. Ini haid lagi.
Ini suci lagi. Paham? Seandainya sang lelaki menjatuhkan talak pada istrinya di masa haid, jatuh talak di sini. Talak. Maka haid ini tidak dihitung. Paham? Ini tidak dihitung. Kapan mulai haid dihitung? Sejak haid yang ini. Paham atau tidak? Jadi ini haid pertama, ini haid kedua, tambah lagi haid yang ketiga di sini. Kalau dia sudah bersih dari haid yang ketiga, maka selesai masa iddahnya. Seandainya apa? Seorang laki menceraikan istrinya, talak 3 misalnya. Kapan dia boleh menikah lagi sama laki lain? Harus tunggu haidnya, masa iddahnya selesai. Gara-gara diceraikan di masa haid, maka tambah lagi masa menunggunya kira-kira sebulan. Gara-gara dia menjatuhkan talak di masa haid. Paham atau tidak? Jujur, yang paham angkat tangan. Cuma sedikit ya. Belum pengalaman cerai, alhamdulillah. Saya ulangi. Ini enggak ada bengong-bengong kayaknya. Yang biasanya yang muda-muda yang 17 tahun ke bawah lebih serius biasanya. Saya ulang ya. Saya bilang masa iddah adalah masa menanti. Masa menanti nanti akan kita bahas setelah ini. Tapi ini sekedar gambaran seorang wanita kalau dicerai ada masa iddah namanya, masa iddah. Kalau masa iddah itu kalau masa iddah belum selesai, maka sang suami boleh balik. Boleh rujuk tanpa persetujuan istrinya. Tetapi kalau masa iddah sudah selesai, si istri boleh nikah sama lelaki lain. Taruhlah wanita ini dijatuhkan talak 3 tatkala di masa haid. Seharusnya masa iddahnya 3 apa? 3 kali haid. 1, 2, 3. Kalau seandainya dia jatuhkan cerai pada sesuai dengan sunnah, dia jatuhkan cerai di sini menjelang haidnya, maka haidnya ini dihitung 1, 2, 3. Jaraknya cuma sedikit. Di ujung ini sudah selesai masa haidnya. Tetapi kalau dia jatuhkan talak di sini, maka haid ini tidak dihitung. Sehingga ini pun lewat. Masa suci selama 3 minggu lewat. Memperpanjang masa iddahnya. Jadi masa iddahnya jadi panjang. Paham atau tidak? Ini masa iddah. Masa iddah yang benar. Sunni. Ini masa iddah apa? Bid'ah. Syariat memperhatikan kemaslahatan wanita. Maka kalau masa iddahnya panjang, kasihan dia menunggu kapan dia mau menikah, semakin sulit. Apalagi kalau orang ditalak 3 tidak ditanggung nafkahnya. Paham para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah waktu masuk, sudah. Nanti kita lanjutkan ya. Insyaallah setelah salat Isya. Allah taala alam, besok kita kembalikan kepada Al-Ustaz. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita lanjutkan pengajian kita ya, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita telah bahas tentang talak yang sunnah yang sesuai dengan aturan. Ya, sekarang kita bahas tentang talak yang bid'ah. Di antara talak-talak yang haram yang tidak boleh dikerjakan adalah talak tatkala istri sedang haid. Yang kedua adalah langsung mentalak istri dalam keadaan suci namun digauli. Istri dalam kondisi suci namun digauli. Sebagian ulama menjelaskan kenapa mentalak istri setelah yang sunnah adalah istri suci baru kemudian ditalak sebelum digauli. Namun jika istri suci kemudian digauli baru ditalak, maka ini tidak diperbolehkan, tidak sesuai dengan sunnah. Kenapa? Dikhawatirkan setelah dia gauli ternyata nanti istrinya hamil. Setelah istrinya hamil dia menyesal. Syariat ingin seorang lelaki tatkala menjatuhkan cerai benar-benar dengan pandangan yang tajam, dia memandang akibat dan dampaknya, bukan hanya sekedar dia sekedar emosi kemudian menceraikan. Tetapi kalau dia emosinya muncul setelah istrinya suci kemudian dia gauli terus dia marah dia ceraikan, khawatir ternyata kemudian istrinya dalam keadaan hamil dan ini juga mengakibatkan iddahnya sang istri juga panjang karena iddahnya nanti setelah dia melahirkan. Ya. Oleh karenanya
Tidak boleh menceraikan istri tatkala dalam keadaan suci dan sudah digauli. Yang ketiga, ini 1, 2, 3, langsung menjatuhkan talak 3. Ini musibah. Betapa banyak lelaki yang emosi, tatkala menjatuhkan cerai, langsung menjatuhkan talak 3. Ikhwan, seorang laki tatkala menjalin pernikahan dengan seorang wanita, dia telah mengantongi 3 talak. Dia punya 3 talak, kesempatan untuk menjatuhkan talak 3 kali. Dan tidak, buat apa dia langsung menjatuhkan talak 3? Ini pun ada khilaf di antara para ulama. Jumhur ulama 4 mazhab mengatakan, barang siapa yang menjatuhkan talak 3, dia berdosa, tetapi jatuh talak 3 tersebut. Berbeda dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sekali lagi Ibnu Taimiyah menyelisih 4 mazhab dalam masalah ini. Ya. Kita mengatakan Ibnu Taimiyah tidak maksum, ya. Kalau ada dalil kita ikut dalil, kalau enggak maka kita menyelisih pendapat beliau rahimahullahu taala. Pendapat mazhab bahwasanya talak 3 jatuh 3 meskipun sang lelaki salah. Kenapa dikatakan ini talak bid'ah? Kenapa? Karena intinya kita ingin menceraikan istri kita. Kalau kita bisa menceraikan dia dengan 1 talak, ngapain kita jatuhkan 3? Ibaratnya seorang ingin beli bakso. Dia punya uang 30.000. Dia tanya sama penjual bakso, ini bakso berapa harganya? Oh, 10.000. Ya udah saya langsung bayar 30.000. Dia buat apa? Ente bayar 10.000 sudah cukup, ente bisa makan bakso. Kalau ingin makan bakso lain kali ya beli lagi lain kali. Kenapa langsung harus bayar berapa? 30.000. Uang 10.000 sudah dapat bakso. Sama dengan seorang mentalak. Ngapain dia langsung jatuhkan talak 3? Uang jatuhkan talak 1 sudah cukup. Wanita ini sudah kamu talak. Maka banyak orang yang menyesali hal ini. Betapa banyak orang yang menjatuhkan talak 3 kemudian dia menyesal. Kenapa dia tidak bisa lagi kembali kepada istrinya? Kita tahu bahwasanya syarat seorang yang menjatuhkan talak 3, kalau dia mau kembali lagi kepada istrinya, maka istrinya harus hatta tankiha zaujan ghairah. Ya. Sampai dia menikahi lelaki yang lain. Kalau lelaki yang lain menikahi dia, istri yang sudah diceraikan talak 3 sudah dinikahi, kemudian digauli, kemudian dicerai, baru dia boleh kembali lagi. Tapi kalau cuma dinikahi tidak digauli, maka tidak boleh dia kembali. Hatta tadzuki usailatahu, kemana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yadzuqa usailataki. Tidak boleh sampai kau berhubungan dengan dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang wanita yang ingin kembali kepada suami pertamanya. Kata Rasulullah SAW, dia harus nikah sama laki lain sampai laki tersebut merasakan berhubungan dengan wanita ini. Diceraikan baru bisa kembali kepada suami yang pertama. Dan ini berat. Ya. Oleh karenanya betapa banyak. Saya sendiri mendapati beberapa kasus kasihan. Ya, suami sudah terlanjur menjatuhkan talak 3 sama istrinya. Sementara istrinya masih saling mencintai. Istrinya masih cinta, suami juga masih cinta. Tetapi sudah terlanjur jatuh talak 3. Tidak bisa kembali lagi. Yang menjadi korban kasihan anak-anak. Sampai-sampai syariat mengharamkan orang yang sengaja menjadi pahlawan dalam hal ini, pahlawan yang tidak pada tempatnya. Dia ingin mengembalikan 2 orang ini, maka dia pura-pura menikah dalam rangka untuk dicerai. Ya, ini tidak diperbolehkan. Apalagi kalau ternyata sang suami pertama menyewa lelaki. Saya sewa kamu, ingat kau nikah istri saya, jangan kau sentuh ya, hati-hati ya. Kalau kau sudah nikahi 3 hari, keluar kau cerai biar saya masuk. Ini diharamkan, dilaknat. Ya, Allah melaknat apa? Al-muhallil wal muhallalahu. Allah menghalalkan, Allah melaknat orang yang jadi pahlawan kesiangan ini sama yang menyewa pahlawan tersebut. Dalam istilah syariat disebut dengan tais al-musta'ar, yaitu kambing sewaan. Ya. Orang ini disebut dengan apa? Kambing sewaan. Karena dia sekedar disewa untuk sekedar menikah sementara, untuk menggauli istrinya, kemudian untuk dicerai. Dua-duanya terlaknat. Antara kambing sewaan ini dengan yang menyewa kambing tersebut. Oleh saya katakan, pernah terjadi di zaman Ibnu Abbas kalau nggak salah, ada seorang yang melaporkan kejadian ini tentang seorang yang terjatuh. Kalau tidak salah dia melaporkan tentang pamannya. Dia mengatakan, ya Ibnu Abbas, bolehkah saya menikahi istri paman saya agar dia bisa halal kembali kepada paman saya? Maka Ibnu Abbas melarang. Ya. Ibnu Abbas mengatakan dia lam yattaqi rabbahu. Allah mengatakan tatkala mencerai, kata Allah, wattaqullaha rabbakum. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah tatkala menjatuhkan cerai. Orang ini kata Ibnu Abbas, dia tidak waqad asa rabbahu, dia telah bermaksiat kepada Rabbnya dan dia tidak bertakwa kepada Rabbnya, walam yaj'alillahu lahu makhraja, maka Allah tidak berikan jalan keluar kepada dia.
Tahukah Anda bahwa ayat tentang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ayat itu dalam surat Thalaq. Sering diucapkan oleh para ustaz, disebutkan oleh para dai bahwasanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan bagi dia solusi jalan keluar. Maksudnya ayat ini, barang siapa yang bertakwa tatkala menceraikan, maka Allah akan berikan jalan keluar. Meskipun ayat ini umum nanti berlaku dengan segala hal, tetapi pertama kali ayat turun ayat ini berkaitan dengan cerai, yang menunjukkan orang tatkala menjatuhkan cerai harus bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan berikan dia jalan keluar bagi dia maupun bagi istrinya jika mereka berdua menjalankan syariat Allah dalam menceraikan. Barang siapa yang menceraikan langsung jatuhkan talak 3, maka dia tidak bertakwa kepada Allah, tidak ada solusi bagi dia. Maka ini juga adalah talak yang bid'ah, yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya sama antum, kalau seseorang menceraikan istrinya jatuh talak 3, setelah dia jatuhkan talak 3, kemudian istrinya ini dinikahi oleh lelaki lain tanpa persetujuan, nikah sama laki lain, dia juga nikah sama perempuan lain, tahu-tahu tidak cocok, masih ingat terus sama istri yang dulu, istrinya pun masih ingat terus sama dia, akhirnya ribut sama suami barunya, cerai sama suami barunya. Boleh enggak suami pertama kembali lagi kepada istrinya? Boleh atau tidak? Boleh. Setelah dia kembali kepada istrinya yang pertama, sekarang dia mengantongi lagi berapa perceraian? Hah? Dia sudah jatuhkan talak 3, saya bilang. Ini laki-laki jatuhkan talak 3. Ini paham enggak sih, orang kalau sudah nikah punya jatah talak berapa? 3. Kalau dia buang semua 3-3-nya, habis. Sekarang dengan syarat dia boleh kembali kalau istrinya nikah sama laki lain kemudian cerai. Kalau sudah cerai dia kembali lagi kepada istrinya, akad nikah yang baru, maka dia mengantongi lagi berapa perceraian? 3 lagi, dia kantongi lagi 3. Kali ini dia keluarin satu-satu. Paham? Baik. Pertanyaan berikutnya, kalau seorang menceraikan istrinya talak 1, ada masa iddahnya atau tidak? Ada masa iddahnya. Kalau masa iddahnya habis, dia mau kembali kepada istrinya tidak mau. Istrinya berhak menolak karena masa iddah, masa menunggu sudah habis. Istri yang ditalak 1 ini kemudian nikah sama laki lain. Dia sudah bosan sama suaminya. Waktu dia nikah sama laki lain ternyata tidak bahagia. Akhirnya cerai. Akhirnya suaminya yang pertama tadi ngelamar lagi dia. Nikah lagi dia. Sekarang waktu dia nikah lagi kepada istri yang dulu itu, dia tinggal mengantongi berapa cerai? 2 apa 3? 2 apa 3? Wah, yang bilang 2 angkat tangan. Yang bilang 3 angkat tangan. Hah? Bilang aja wallahu alam. Yang benar dia cuma kantongi 2. Dia cuma kantongi berapa? 2. Secara logika harusnya dia kantongi 3 karena lebih parah yang apa? Yang sudah jatuhkan talak 3. Ini kan dia baru jatuhkan talak 1. Kemudian dinikahi sama laki lain. Tapi demikianlah pendapat para ulama bahwasanya dan penjelasan para sahabat bahwasanya dia hanya memiliki 2 apa? 2 talak. Tapi para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah talak bid'ah, ini talak sunnah. Saya tanya sama antum, kalau seorang menceraikan istrinya dalam keadaan hamil 3 bulan dia ceraikan istrinya, talak sunnah apa talak bid'ah? Yang bilang sunnah angkat tangan. Yang bilang bid'ah angkat tangan. Yang bilang wallahu a'lam angkat tangan. Yang benar tidak sunnah, tidak bid'ah. Kan saya sudah bilang, talak sunnah dan bid'ah berkaitan dengan wanita yang sedang haid, yang ada haidnya. Kalau wanita hamil enggak ada haidnya. Kalau ada darah yang keluar wanita sedang hamil, namanya darah fasid, darah yang rusak. Oleh karenanya kalau seorang menceraikan istrinya dalam keadaan hamil, maka dia bukan talak sunnah dan juga bukan talak bid'ah. Dia boleh. Dia sudah cerdas, istrinya sedang hamil, tahu sedang hamil, dia nekat ceraikan, berarti sudah siap menanggung resikonya. Beda tatkala seorang sudah menggauli istrinya, dia ceraikan, ternyata hamil, dia tidak siap menanggung resiko, ternyata istri saya hamil. Aduh gimana ini, anak saya gimana, jadi bingung. Oleh karena para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini talak sunnah, talak bid'ah. Kalau sudah saya menghapus. Sudah paham? Baik.
Sekarang pembahasan berikutnya kita akan bahas tentang masa iddah, masa-masa iddah para wanita. Wanita ada yang diceraikan atau yang memiliki masa iddah ada berbagai macam model. Yang pertama adalah wanita hamil. Masa iddahnya kapan? Sampai melahirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq, "Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun." Adapun wanita yang mengandung, maka masa iddah mereka sampai dia mengeluarkan kandungannya. Seandainya wanita ini mau menikah, misalnya sudah dijatuhkan talak 3, dia mau menikah tidak boleh sampai keluar apa? Anaknya. Ternyata waktu dia melahirkan, anaknya 3, kembar 3. Maka waktu keluar pertama dia masih boleh belum menikah. Paham? Baru keluar anak pertama masih belum boleh menikah. Sampai keluar 3-3-nya baru boleh menikah. Sudah ada yang siap menikah, dia keluar belum masih ada sisa 2. Oh, tunggu sampai selesai. Kalau sudah keluar semuanya, baru dia boleh menikah. Karena masa iddahnya selesai kalau keluar semua isi perutnya. Paham? Dalilnya dalam surat At-Talaq. Wanita yang kedua adalah wanita yang ada haidnya. Yang ada haidnya. Tadi masa iddahnya berapa? 3 kali haid. 3 kali haid, bukan 3 kali suci. 3 kali haid. Ya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan wanita-wanita yang diceraikan maka mereka menanti 3 kali haid. Baik, yang ketiga wanita yang tidak ada haidnya. Wah, hebatnya tidak ada haidnya. Ada 2 model wanita yang tidak ada haidnya, yaitu apa? Pertama, wanita yang belum balik. Boleh enggak menikah dengan wanita berumur 6 tahun? Boleh. Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah berumur berapa? 6 tahun. Tapi tinggal serumah dengan Nabi setelah Aisyah berumur 9 tahun. Pertama, wanita yang belum balik, ini tidak ada haidnya. Yang kedua, ya, tahu kan wanita balik dengan apa? Dengan haid, ya. Kalau anak-anak lelaki baliknya bagaimana? Hah? Bagaimana? Ya entah mimpi, entah berumur 15 tahun atau telah keluar bulu-bulu di sekitar kemaluannya. Saya tanya anak saya, Abdul Muhsin balik enggak? Kata dia, balik. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, wanita yang menopause. Tulisannya gimana? Menopause. Adalah wanita yang sudah mencapai sinul ya'as, tidak bisa lagi punya haid. Maka wanita ini model wanita yang tidak ada haidnya, masa iddahnya 3 bulan. 3 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, gimana? Wallahi ya'isna minal mahidhi in irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhuri wallahi lam yahidan. Bahwasanya para wanita yang telah mencapai masa menopause maka masa iddahnya 3 bulan, demikian juga wanita yang belum balik. Sekarang saya tanya sama antum, kalau ternyata dia dicerai pada tanggal 1 Januari, kapan masa iddahnya selesai? Tanggal berapa? Hah? Ada yang bilang 1 April. Siapa yang bilang 1 Maret? Saya bilang 1 Maret. Siapa yang bilang 1 April? Angkat tangan. Jangan ragu-ragu, begini. Angkat begini. Yang bilang 1 April angkat tangan. Masya Allah. Yang bilang 1 Mei angkat tangan. Yang bilang 30 Februari angkat tangan. 30 Maret angkat tangan. Hah? Apa? Berapa? Apa? 30 Maret insya Allah. Salah semua. Hitungnya pakai tanggalan Hijriah, jangan pakai tanggalan Masehi. 3 bulan maksudnya bulan apa? Hijriah. Paham? Sama kayak teka-teki bertanya, mana yang kamu rayakan?
kalau seandainya hari kemerdekaan bertemu dengan hari Natal, mana yang kamu rayakan? Tidak mungkin kan? 17 Agustus kapan bertemu dengan 25 Desember? Tidak ketemu. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, jadi masa iddahnya berapa? 3 bulan. Yang keempat, wanita yang suaminya meninggal. Suaminya meninggal, ditinggal suaminya. Atau wa ma fi hukmihi. Maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Berapa? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra." Dan para lelaki yang meninggal di antara kalian dan mereka meninggalkan janda-janda, maka masa menunggu mereka adalah 4 bulan 10 hari. Ini masa iddah yang cukup panjang, 4 bulan 10 hari. Dan tentunya ada hukum-hukum yang berlaku bagi wanita yang ditinggal oleh suaminya. Ya. Masa iddahnya kapan dihitung? Dihitung sejak meninggal suaminya. Artinya misalnya apa? Suaminya berlayar, meninggalkan istrinya. Kemudian di tengah pelayaran dia meninggal dunia, istrinya nggak tahu. Setelah 3 bulan, baru tahu, dikabarkan sama istrinya bahwasanya suaminya meninggal. Berarti masa iddahnya tinggal berapa? Yakin? Suaminya meninggal 3 bulan yang lalu, istrinya tidak tahu. Paham? Kapan istrinya tahu? Setelah 3 bulan suaminya meninggal. Berarti masa iddahnya tinggal berapa? 1 bulan 10 hari. Ini tidak ada pertanyaan jebakan. Jadi masa iddahnya tinggal 1 bulan 10 hari. Kapan dia tahu suaminya meninggal? Maka dia harus masuk dalam masa ihdat, yaitu dia harus tidak boleh berhias. Wanita yang ditinggal suaminya, dia harus menghargai suaminya. Dia berkabung terhadap meninggal suami. Telah lama hidup sama suaminya, menunjukkan duka kepada wafatnya suaminya. Maka dalam masa iddah dia tidak boleh berhias, tidak boleh menggunakan emas, perhiasan, tidak boleh pakai berlian, tidak boleh pakai macak wajahnya ya, pakai make up dan macam-macamnya. Dan dia tidak boleh keluar rumah kecuali ada kebutuhan. Dan malam dia harus tidur di rumah suaminya. Tidak boleh pergi ke rumah yang lain. Dia harus tinggal di rumah di mana terakhir dia tinggal bersama suaminya. Ini hukum asal. Saya ulangi, hukum asal yang berkaitan dengan wanita yang suaminya meninggal tidak boleh Tidak boleh berhias. Ibu-ibu harus tahu ini. Karena tidak jamin suami ibu hidup terus. Bisa jadi suami ibu-ibu meninggal lebih dahulu daripada ibu-ibu. Tidak boleh berhias, tidak boleh pakai emas, tidak boleh pakai parfum. Jadi tidak boleh berhias, tidak boleh pakai parfum. Harus tinggal di rumah suaminya. Dan yang penting tidak boleh keluar rumah. Rumah kecuali kalau ada hajat atau darurat. Kecuali karena hajat dan darurat. Dan darurat. Asalnya tidak boleh keluar dari rumah suaminya. Kecuali ada hajat atau darurat. Contohnya, tidak ada orang di rumah kecuali dia, sementara dia harus makan. Dia keluar beli makanan, boleh atau tidak? Boleh. Mungkin lapar dalam rumah, maka dia boleh keluar. Contohnya, dia berobat. Dia sakit, tidak ada orang di rumah, dan dia harus periksa. Dokter tidak mungkin dipanggil di rumahnya, maka dia pergi keluar untuk berobat. Tidak jadi masalah. Contohnya dia galau, dia stres di rumah, galau, maka dia boleh keluar ikut pengajian. Tapi sekedar ikut pengajian harus pulang. Malamnya harus tidur di rumah suaminya. Oleh karenanya hajat-hajat yang mendesak boleh dia lakukan meskipun dalam masa berkabung tersebut. Namun di malam hari dia harus tinggal di rumah suaminya. Ustaz, bagaimana kalau ternyata rumah suaminya rumah kontrakan, Ustaz? Ternyata sebelum habis masa iddahnya rumah kontraknya sudah habis. Apakah wajib bagi dia memperpanjang? Jawabannya tidak wajib. Ya, dia boleh pindah cari rumah yang lain. Kenapa? Darurat. Rumahnya sudah selesai, habis masa kontraknya. Atau rumahnya ternyata rumah suaminya, namun dia sendiri yang di situ, khawatir ada orang mengganggu, maka dia boleh pindah ke rumah yang lain. Intinya, kalau ada hajat dan darurat, maka dia boleh keluar dari
rumahnya. Namun ingat, tidak boleh berhias, tidak boleh pakai parfum. Karena ada orang sebagian suaminya baru meninggal, dia sudah berhias-rias, sudah cari lelaki yang lain, ingin cari kambing yang lain. Ingin cari apa? Para hadirin rahmatillah subhanahu, bukan kambing, kumbang yang lain. Baik, yang kelima, adapun pernyataan orang barang siapa yang istrinya suaminya meninggal maka tidak boleh lihat rembulan, tidak boleh ini, tidak boleh keluar di halaman rumah, ini tidak benar, ini khurafat. Yang kelima, wanita yang belum disentuh maka tidak ada masa iddahnya. Tidak ada masa iddahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, jika kalian menikahi para wanita kemudian kalian ceraikan sebelum kalian sentuh wanita tersebut, maka tidak ada masa iddah. Kalian tidak punya berhak untuk masa iddah. Begitu diceraikan dia boleh nikah sama laki-laki lain. Kenapa? Karena belum disentuh. Dan yang berkaitan dengan wanita yang belum disentuh ini ada dua. Jika belum disentuh namun sudah disebutkan mahar. Dan jika belum disentuh namun sudah disebutkan mahar. Kalau belum disebutkan mahar, maka tidak perlu bayar apa-apa. Adapun kalau sudah terlanjur disebutkan maharnya, dia nikah, ya maharnya 10 juta. 2 minggu lagi belum sempat disentuh, saya ceraikan. Maka dia harus fanisfu ma faradtum. Maka harus bayar setengah mahar. 20 juta dia harus bayar berapa? 10 juta. Tapi kalau sudah disentuh-sentuh, maka harus bayar mahar full. Contohnya apa? Dan ini pendapat jumhur ulama. Seorang laki menikah dengan seorang wanita. Belum digauli, tapi sempat berduaan dalam kamar. Sempat memegang-megang. Kalau seandainya dia bersetubuh dengan wanita tersebut, menggauli wanita tersebut, tidak ada yang bisa menghalangi. Maka para ulama menghukumi ini seperti sudah digauli. Kenapa? Karena berdua-duaan itu tidak gratis. Maka setelah dia pegang-pegang perempuan tersebut, sudah dia lihat, sudah mungkin untuk bergaul dengan dia, namun tidak dia gauli, kemudian dia ceraikan, maka mahar harus dikembalikan full. Beda kalau belum apa-apa terus diceraikan, maka setengah mahar. Paham? Baik, ini adalah model-model iddah. Sudah dicatat? Saya mau hapus. Sudah dicatat belum? Baik, hapus. Sekarang saya mau tanya sama antum. Ada seorang wanita mengandung, umur kandungannya sudah 8 bulan. Tiba-tiba suaminya kecelakaan meninggal dunia. Berapa masa iddahnya? Ayo. Berapa masa iddahnya? Soalnya jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jawaban yang tidak jelas ya. Seorang wanita berusia kandungannya 8 bulan. Kemudian suaminya meninggal dunia. Berapa masa iddahnya? Hah? 4 bulan 10 hari? Atau cuma tinggal sebulan? Hah? Ulang ya, pertanyaan saya ulangi. Sekarang saya rubah pertanyaan. Seorang wanita mengandung, umur kandungannya 7 bulan persis. Terus suaminya meninggal. Berapa masa iddahnya? 4 bulan 10 hari atau 2 bulan? Hah? Sampai melahirkan. Benar ini? Berarti tinggal 2 bulan? Belum tentu ya, siapa tahu prematur. Jadi benar, sampai dia melahirkan. Ya, karena Allah menguatkan wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahum. Jadi kalau wanita hamil apapun kondisinya, maka masa iddahnya apa? Sampai dia melahirkan. Tapi sekarang kita membahas tentang hukum wanita yang sudah ditalak 1 dan 2 dan dalam masa iddah. Lelaki kalau dia menceraikan istrinya, misalnya talak 1. Saya duduk aja lah. Lelaki menceraikan istrinya talak 1, kemudian
taruhlah masa iddahnya 3 kali haid. Wanita ini, kebanyakan wanita kan ada haidnya, kebanyakan ya. Kondisi wanita yang terbanyak adalah dalam kondisi ada masa haidnya, ada haidnya. Diceraikan sama suaminya, maka masa iddahnya berapa lama? 3 kali haid. Tayyib. Tatkala di masa iddah tersebut, sang lelaki boleh kembali kepada istrinya yang disebut dengan rujuk selama dalam masa iddah. Dan tidak perlu minta izin sama istrinya. Dia boleh rujuk sewaktu-waktu. Paham? Dia boleh rujuk sewaktu-waktu. Hanya saja disunahkan tatkala dia rujuk, maka dia datangkan saksi 2 saksi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa asyhidu dzawai adlin minkum wa aqimus syahadata lillah." Maka datangkanlah 2 saksi dan tegakkanlah persaksian tersebut. Hukum mendatangkan 2 saksi dalam rujuk itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Sebagaimana hukum mendatangkan 2 saksi tatkala menceraikan itu juga hukumnya sunnah dan tidak wajib. Seandainya dia rujuk kepada istrinya tanpa ada saksi tetap sah. Hanya saja para ulama mengatakan disunahkan untuk mendatangkan 2 saksi, dikhawatirkan terjadi perselisihan. Dia mengatakan ngaku sudah rujuk, istrinya tidak terima. Saya tidak pernah dengar kau bilang rujuk. Padahal masa iddah sudah selesai. Baru dia kabarkan sama istrinya, setelah 3 kali haid dia mengatakan, istriku pulang ke rumah. Kenapa pulang ke rumah? Saya sudah rujuk sama kamu. Kapan rujuknya? Sebulan yang lalu. Kok tidak bilang-bilang? Dia nolak misalnya. Ini dikhawatirkan akan terjadi perselisihan, maka dianjurkan tatkala seorang suami rujuk kepada istrinya atau menceraikan istrinya, maka datangkan 2 saksi untuk menghilangkan adanya perselisihan. Bagaimana cara seorang suami rujuk kepada istrinya? Maka ada kondisi yang disepakati oleh para ulama bahwasanya dia rujuk, yaitu dengan perkataan. Dia mengatakan kepada istrinya, roja'tuki, saya kembali kepada engkau. Atau dengan perkataan yang dipahami bahwasanya dia kembali. Ini sepakat ulama, dia telah rujuk kepada istrinya. Model kedua adalah dengan perbuatan. Dengan perbuatan tanpa perkataan. Contohnya dia mencium istrinya dengan ciuman syahwat. Dan dia bergaul dengan istrinya. Dia berhubungan dengan istrinya. Apakah ini dia anggap telah kembali kepada istrinya? Ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan dengan terjadinya hubungan, maka ini mewakili kembali. Bahkan lebih kuat dari mengatakan saya kembali. Percuma dia mengatakan saya kembali tapi saya pulang dulu ya. Ini tidak pakai bilang kembali-kembali, langsung dia nembak. Maka perbuatan dia lebih kuat daripada sekedar mengatakan saya kembali. Ini pendapat sebagian ulama, namun wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih kuat ini tidak kembali. Karena bisa jadi bukankah mungkin seorang laki berzina dengan seorang wanita tanpa niat dinikahi? Mungkin atau tidak? Mungkin. Bisa jadi laki ini berhubungan dengan istrinya tanpa dia niat rujuk. Maka wallahu a'lam bishawab, yang lebih hati-hati seorang suami kalau ingin kembali, maka dia mengatakan dengan lafal saya kembali. Ada sebagian ulama mengambil jalan tengah. Boleh dengan perbuatan tapi dengan niat. Mungkin dia malu, dia gengsi bilang saya kembali. Loh, kok saya yang kembali? Dia gengsi mau bilang kembali sama istrinya. Maka dia pun langsung berhubungan tapi dalam niatnya hubungan ini adalah untuk kembali. Ini pendapat juga mengatakan telah kembali jika dia niatnya untuk kembali. Tapi saya katakan lebih hati-hati seorang mengucapkan dengan lafal saya kembali. Tapi kita bahas pembahasan berikutnya. Kita bahasan berikutnya tentang wanita yang ditalak. Ada 2, jadi wanita yang ditalak ada 2 model. Talak 1 atau 2 namun masih dalam masa iddah. Yang model kedua talak 3 atau talak 1 dan 2 namun keluar dari masa iddah. Wanita yang ditalak ada 2 model. Wanita yang ditalak 1 atau 2.
namun masih dalam masa iddah. Yang model kedua, wanita ditalak 3 atau ditalak 1 dan 2 namun sudah keluar dari masa iddah, hukumnya berbeda. Wanita yang ditalak 1 atau 2 namun dalam masa iddah, maka statusnya masih istri. Masih istri. Statusnya masih apa? Ini statusnya masih apa? Masih istri. Yang kedua, kalau karena dia masih istri, maka harus dinafkahi. Karena dia masih istri, maka masih tinggal di rumah suaminya. Karena dia masih istri, maka masih jadi mahramnya. Boleh nemani dia safar. Karena dia masih istri, maka kalau meninggal suaminya berlaku hukum waris. Contohnya, tatkala dia ditalak 1 dan talak 2 masih dalam masa iddah. Dalam masa iddah. Maka suaminya meninggal, maka dia berhak dapat waris. 1/4 atau 1/8. Kalau suaminya punya anak, maka dia dapat 1/8. Kalau suaminya enggak punya anak, dia dapat 1/4. Atau sebaliknya, dia yang meninggal, wanita yang meninggal, ternyata wanita ini kaya raya, ya, maka hartanya diwarisi oleh apa? Suaminya. Artinya masih berlaku sebagaimana suami istri. Kenapa? Ditalak namun dalam masih masa iddah. Masih boleh menemani dia safar? Boleh. Tapi saya tanya sama antum. Wanita yang ditalak 1 dan ditalak 2 dan dalam masa iddah, boleh enggak suaminya mencium istrinya sebelum rujuk? Boleh atau tidak? Sebelumnya saya tanya, boleh enggak suaminya melihat rambutnya? Bolehkah sang wanita berias di hadapan suaminya? Sudah dicerai ini dalam masa iddah. Boleh enggak wanita berias di hadapan suaminya? Boleh enggak buka baju di hadapan suaminya? Boleh enggak dipegang oleh suaminya? Boleh enggak dicium sama suaminya? Kok boleh-boleh terus? Boleh enggak suaminya menggauli dia? Belum dirujuk lah. Boleh enggak digauli sama suaminya? Belum rujuk. Boleh atau tidak? Enggak boleh katanya. Dicium? Cium boleh, digauli enggak boleh. Apa bedanya? Yang benar, wallahu a'lam bishawab, yang benar, wanita yang dicerai dalam masa iddah tidak boleh digauli. Harus suaminya rujuk dulu baru apa? Digauli. Kenapa? Dia dicerai. Dia dicerai. Dan tidak boleh dia menyentuh, tidak boleh dia mencium atau menyentuh dengan sentuhan syahwat, misalnya dibuka bajunya kemudian dia sentuh ini, tidak boleh. Kenapa? Statusnya bukan apa? Istri. Jadi dia istri setengah-setengah, paham? Istri setengah-setengah. Dia boleh bersama suaminya, boleh jadi mahramnya, boleh dibawa pergi, boleh dipegang, boleh. Tapi kalau sampai pada tingkatan berhubungan enggak boleh. Sekarang dia bukan istrinya. Kalau dia melakukannya dia berdosa. Dan demikianlah fatwa para ulama. Dia mengatakan, ada bertanya kepada seorang ulama, "Syekh, saya mendatangi istri saya di masa iddah. Tahu-tahu timbul syahwat, kemudian saya gauli, padahal saya tidak niat untuk rujuk sama dia. Bagaimana hukumnya?" Dia berdosa. Dia berdosa karena sekarang statusnya bukan istrinya. Kalau dia ingin berhubungan, maka dia harus kembali dulu kepada istrinya. Jadi boleh disentuh tapi bukan sentuhan syahwat. Adapun dia mencium, kemudian meraba-raba, kemudian berhubungan, maka harus statusnya kembali dulu. Paham atau tidak? Paham, jangan enaknya sendiri. Baik. Masa iddahnya berakhir kapan? Kalau wanita yang punya haid? Kalau dia suci dari haid yang ketiga. Kalau dia suci dari haid yang ketiga. Sekarang begini. Ada seorang suami, Allah mengatakan wa ahsul iddah. Hitunglah masa iddah istrimu. Kalau kau cerai maka hitunglah, kata Allah. Ada seorang lelaki lalai. Dia ceraikan istrinya, dia sibuk kerja ke luar negeri, dia pergi kemana urusan banyak. Dia lupa ternyata istrinya dalam masa iddah sudah mau habis. Ternyata habis masa iddahnya. Kemudian wanita ini suci, berhenti dari apa? Masa iddahnya, darah haid sudah terputus. Maka dia bilang, jangan-jangan suami saya lupa. Dia telepon suaminya, "Wahai suamiku, saya sudah habis masa iddah, darah sudah berhenti. Kau kembali atau tidak?" Suaminya bilang, "Oh, saya kembali, saya kembali." Sah atau tidak kembalinya suaminya? Sah atau tidak? Wanita ini darah haidnya sudah berhenti atau tidak?
berhenti haid yang ketiga. Cuma dia belum mandi junub. Dia mau mandi junub, aduh jangan nantilah. Saya telepon dulu suami saya. Suamiku, saya sudah selesai haid saya. Mau kembali atau tidak? Terserah kamu. Oh, saya kembali, kata suaminya. Sah atau tidak? Allah mengatakan masa menunggunya berapa haid? 3 kali haid. Sekarang haidnya sudah berhenti atau tidak? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika." Dan para suami mereka lebih berhak untuk kembali di masa penantian. Dzalika dikatakan oleh para ulama 3 quru. Selama dalam masa penantian dia berhak untuk kembali. Tetapi kalau masa penantiannya sudah selesai, masa iddah sudah selesai, maka dia tidak berhak untuk kembali. Sekarang haidnya sudah selesai tapi wanita ini belum mandi junub. Apakah kalau suaminya kembali sah atau tidak? Maka ada khilaf di antara para ulama. Namun pendapat yang benar sah, dan ini pendapat Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud dengan riwayat yang sahih. Ya, ada seorang wanita masa haidnya selesai, kemudian dia mulai pakai baju, tiba-tiba suaminya ketuk pintu, "Saya kembali kepadamu." Dia belum mandi. Maka dia pun bertanya kepada Umar, "Bagaimana Umar kasus saya ini? Suami saya kembali sementara haid saya sudah berhenti, cuma saya belum mandi apa? Belum mandi junub." Dan Umar berfatwa dibolehkan kembali tersebut. Boleh kembali dalam kondisi tersebut. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, adapun wanita yang ditalak 3, maka bukan istri. Istri tidak wajib dinafkahi. Boleh keluar rumah dari suaminya. Boleh keluar dari rumah suaminya. Ya, karena bukan istrinya lagi. Tidak ada hukum waris. Orang wanita yang ditalak 3, masa iddahnya berapa? Apa langsung boleh langsung nikah, apa ada masa iddah lagi? Hah? Kalau wanita yang talak 1, 2 jelas masa iddahnya 3 kali suci. Wanita yang ditalak 3, ada masa iddahnya atau tidak? Hah? Ada atau tidak? Ada, tidak ada. Ada, tetap masa iddahnya berlaku sebagaimana masa iddah yang lain, yang tadi. Tetapi suaminya tidak bisa lagi kembali kepada dia. Dan setelah itu dia menikah dengan laki lain. Dia menikah dengan laki lain. Jadi tetap ada masa iddah, tetap berlaku. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ya. Ini penjelasan berkisar tentang hukum talak, ya. Mungkin ini yang saya sampaikan, cuma saya ingatkan bahwasanya demikianlah hukum talak. Talak kalau dikerjakan sesuai dengan aturan, maka itu merupakan ibadah. Seandainya para lelaki mengetahui bagaimana talak yang sunni, maka akan jarang terjadi perceraian. Dia ingin lagi marah-marah, Allah tidak menganjurkan seorang lelaki menceraikan tanpa pikir panjang. Begitu marah langsung emosi langsung cerai. Tidak demikian aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna liiddatihinna. Maka ceraikanlah sesuai dengan aturannya. Kalau wanita tersebut lagi haid, tunda dulu, jangan langsung ceraikan. Kenapa wanita yang haid, maka dia banyak perubahan emosionalnya. Mungkin dia cepat emosi, cepat lemes, marah-marah, ya kerjaan enggak beres. Kenapa dia lagi lemas badannya? Kenapa lagi tidak stabil kondisinya, lagi haid? Maka hal ini memudahkan seorang untuk menceraikan istrinya. Maka Allah melarang kita menceraikan istri kita tatkala dalam keadaan haid. Maka kalau dia lagi buat kita emosi, kita tunggu sampai dia suci. Biasanya lelaki kalau sudah nunggu, saya bakalan cerai dia, tunggu dia suci. Begitu suci, enggak jadi cerai. Kenapa? Lupa semuanya. Ternyata dia rindu lagi sama istrinya. Oleh karenanya kalau orang menerapkan tolak sunni, jarang terjadi perceraian. Kalaupun dia menceraikan, maka dia menceraikan dengan menjatuhkan talak 1. Dan di antara faedah dari masa iddah adalah masa penantian, yaitu seorang suami istri merenungkan kembali apa yang telah mereka lakukan. Seorang istri tatkala dijatuhkan talak, maka dia renungkan, kenapa saya dicerai? Mungkin saya punya kesalahan-kesalahan. Dia introspeksi diri, ya, untuk bisa merenungkan, melihat kembali apa yang telah terjadi. Di masa penantian ini, maka semoga Allah bisa mengembalikan hal-hal yang tadinya sudah rusak. La Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Semoga setelah itu ada perkara yang baik yang terjadi kembali, ya. Waktu bagi sang istri untuk introspeksi diri, dan juga di antara faedah daripada iddah untuk membersihkan rahim.
sehingga tidak ada sisa-sisa daripada suami sebelumnya. Seandainya dia menikah dengan lelaki lain, maka tidak akan ada kerancuan dalam masalah keturunan. Benar-benar setelah masa iddah yang masuk adalah mani atau sperma dari suami yang baru, sisa yang lama sudah tidak ada. Oleh karenanya diberikan masa iddah dalam syariat. Kemudian saya katakan, jika seorang wanita ditalak 1 dan talak 2, setelah selesai masa iddahnya suaminya tidak kembali, dan jika dia ingin kembali maka harus nikah ulang. Caranya bagaimana? Dia melamar kepada calon mertuanya, melamar kepada orang tua wanita tersebut, dan wanita tersebut boleh tolak. Adapun kalau di masa iddah, maka seorang laki boleh kembali tanpa persetujuan istrinya. Kenapa? Statusnya masih istri. Dalam masa iddah, ya, iddah talak 1, talak 2, seorang suami berhak rujuk kepada istrinya, tidak perlu menunggu persetujuan istrinya. Kenapa? Karena istrinya masih statusnya istri. Tapi kalau sudah selesai masa iddah, maka prosesnya seperti pernikahan awal. Dia melamar orang tuanya dan seorang wanita boleh menolak, dan dia boleh menikah dengan lelaki yang lain. Demikianlah para hadirin dan hadirat apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang fikih perceraian. Sekilas yang semoga kita memiliki gambaran tentang masalah fikih perceraian. Selanjutnya kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Ya, demikian telah kita bersama yang saya sampaikan tentang masalah pernik perceraian. Ya, semoga kita bersama mengambil faedah dari apa yang bisa kita lakukan beliau. Maka untuk waktu yang tersisa insyaallah sampai jam 9 sore. Ya, kita gunakan untuk tanya jawab, untuk apa bisa disampaikan secara langsung atau dalam tulisan ataupun para ibu yang bisa melalui SMS dengan nomor yang telah disampaikan. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Apakah faedah dengan penamaan talak sunni dan talak bid'i bersamaan hakikatnya adalah halal dan haram? Talak sunnah artinya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Talak bid'ah tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukan talak adalah membuat ibadah baru, ritual baru. Karena orang mendengar talak bid'ah seakan-akan membuat ritual baru. Tapi maksudnya talak model baru yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan, kalau namanya bid'ah pasti tertolak, ya atau tidak? Tapi kalau talak bid'ah jatuh namun berdosa karena dia hukumnya haram. Masuk bid'ah di sini adalah istilah tersendiri, artinya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun talak sunnah maka sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya halal dan haram. Sepasang suami istri tidak mendapati kecocokan bersamaan dengan keberadaan tersebut, mereka berdua tetap menjaga status pernikahan sekalipun sudah tidak lagi berjalan memuamalah suami istri demi menjaga anak-anak mereka. Bagaimana pendapat Ustaz? Ini terserah masing-masing ya. Cuma saya katakan seorang kemudian tetap di atas lajur tali pernikahan dengan istrinya, sementara dia tidak menafkahi istrinya, sementara dia tidak menggauli istrinya dan istrinya ridho. Ya, saya khawatir yang saya khawatirkan bagaimana dia menjawab pertanyaan di akhirat kelak. Ya. Sementara dia statusnya sebagai suami, namun dia tidak nafkahi istrinya dan dia tidak menggauli istrinya. Ya. Meskipun istrinya ridho, namun saya katakan ini bukan jalan keluar. Meskipun niat mereka baik untuk mengurusi anak-anak, tapi kalau tetap sebagai suami tetap aja. Cuma saya kurang setuju dengan cara seperti ini. Kalau memang ada maslahat yang lebih, misalnya di kemudian hari istrinya ingin membangun rumah tangga yang baru, ya silakan. Ya, tidak harus dengan mempertahankan tali pernikahan dengan cara seperti ini. Ya, dia tidak tahu sang istri tiba-tiba muncul hasrat, tiba-tiba sang suami juga ingin punya hasrat, ya sementara dia terjebak dengan tali pernikahan ini, khawatir dia terjerumus dalam hal yang haram. Ya, makanya kembali kepada kemaslahatan. Kalau ternyata ada kemaslahatan yang lebih yang diharapkan, maka tidak mengapa menempuh perceraian kalau memang sudah tidak bisa dilanjutkan tali pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Ana pernah dengar, apa benar kalau terjadi khulu tidak boleh rujuk lagi? Ini tidak benar, ya. Wanita jika dia minta khulu, biasanya wanita sok ya, saya mau khulu minta cerai. Begitu kemudian dia kembalikan mahar suaminya, kemudian dia menanti-nanti ternyata enggak laku-laku, ya.
Maka dia pun, aduh suamiku, kita kembali lagi dong. Nah, kembali lagi, boleh kembali lagi, namun harus dengan proses pernikahan yang baru. Harus dengan mahar, harus datang kepada wali, ya. Kemudian dengan syarat pernikahan ada walinya dan macam-macamnya. Dan khulu tadi tidak dihitung talak. Tidak dihitung talak. Kalau seandainya mereka kembali lagi, maka tetap sang suami mengantongi tiga talak. Karena khulu yang pertama tadi bukan talak, tetapi diputuskan tali pernikahan oleh hakim karena permintaan istri. Kalau wanita kembalikan mahar setengah, bagaimana contohnya? Kalau misalnya tanah atau mukena, enggak, yang mengembalikan mahar setengah itu laki-laki. Tadi kita berkaitan dengan laki-laki yang dia menikah dengan seorang wanita, dia sudah sebutkan maharnya 20 juta. Kemudian sebelum dia gauli ternyata dia ceraikan. Waqad faradtum lahunna fariidhah fa nisfu ma faradtum. Sementara kalian telah menyebutkan tentang maharnya, maka harus membayar setengah mahar karena sudah terlanjur terjadi tali pernikahan. Bukankah dengan Anda menjalin tali pernikahan dengan wanita ini berarti tidak ada kesempatan laki-laki lain tertutup karena Anda sudah menikahi wanita ini. Menutup kesempatan tersebut bagi laki-laki lain ini ada nilainya dalam syariat. Sementara Anda sudah terlanjur menyebutkan mahar, maka bayarlah setengah mahar. Kalau maharnya mukena, gimana caranya? Dibagi dua? Tidak ya. Bagaimana caranya? Ya, uangnya, nilai dari mukena tersebut setengahnya diberikan kepada sang wanita. Enggak mungkin dia, atau kasihkan aja mukena saja jadi masalah. Ustadz, di Indonesia proses cerai butuh waktu lama dan beberapa kali sidang sebelum diputuskan oleh hakim. Kapan mulai menghitung masa iddahnya? Ya, kalau memang jelas cerainya sudah jelas, sang suami sudah menjatuhkan cerai dan istri pun sudah ngerti itu cerai, masa iddahnya sejak dijatuhkan cerai tersebut. Ya, adapun masalah hakim itu masalah resmi-resminya saja, tapi masa iddahnya dihitungnya semenjak dia menjatuhkan hukum cerai. Ya, hukum cerai. Seorang wanita meminta khulu dikarenakan suami berpoligami. Bagaimana hukumnya? Apakah suami tetap menceraikannya? Jangan, rugi. Kalau cerai tinggal satu, rugi. Minta cerai, biarin aja, jangan dituruti. Saya katakan terus terang, ujian yang paling berat bagi wanita adalah di poligami. Ini kenyataan. Padahal poligami adalah syariat yang mulia. Ya. Syariat yang mulia. Yang lebih menjadi memberatkan para wanita untuk dipoligami karena banyak praktek-praktek yang tidak benar dari para suami tatkala berpoligami, ternyata hasilnya kurang baik. Oleh karena diharapkan muncul pahlawan-pahlawan yang berpoligami dengan hasil yang baik untuk merubah citra poligami. Poligami adalah syariat yang terzalimi. Sunnah yang ditinggalkan. Jadi masalah orang-orang berpoligami akhirnya tidak menjalankan dengan cara yang baik. Apa yang didengar oleh masyarakat, itu poligami hancur rumah tangganya. Itu poligami hancur rumah tangganya. Ini poligami hancur rumah tangganya. Terus siapa yang berani poligami kalau begitu caranya? Seorang wanita lebih baik kelaparan ya, daripada di poligami. Oleh karena seorang yang hendak berpoligami benar-benar harus memenuhi persyaratan dan benar-benar menjalankan, ya, berdoa kepada Allah minta pertolongan ya agar bisa menjalankan poligami dengan sebaik-baiknya. Ada yang kemarin tanya sama saya waktu saya di Bandung, Ustaz, bagaimana cara saya ingin poligami, Ustaz? Bagaimana cara saya menyampaikan kepada istri saya? Saya bilang, kamu sampaikan dulu, kalau berhasil kasih tahu saya caranya. Tanya saya belum berhasil. Istri saya hadir. Para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Adapun wanita hanya sekedar sedia di poligami kemudian minta cerai. Saya bilang hendaknya dia berpikir ulang sebelum dia minta dipoligami. Ya, bahwasanya
Memang pedih, saya tahu pedih seorang wanita di poligami, apalagi kondisi tidak memungkinkan. Di Arab Saudi berbeda. Di Arab Saudi ada seorang syekh yang mau poligami, kumpul dengan istri anak-anaknya, anak-anaknya yang milihkan. Bi, jangan yang itu, kurang keren, yang ini aja. Anaknya yang pilihkan, itu terjadi di Arab Saudi. Di sini ya susah ya seperti itu. Intinya hidup ini pasti ada ujiannya. Hidup ini ada ujian, dan ujian di poligami ujian yang sangat berat. Ada kisah seorang wanita, dia emosi sama suaminya. Maka dia pun keluar dari rumahnya ingin cerai dari suaminya. Tiba-tiba ketika dia melewati sebuah masjid, terdengar imam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah menciptakan manusia di atas kepayahan. Maka dia pun merenungkan kembali. Taib, saya hidup bersama suami saya dengan begitu modelnya, saya dalam kepayahan, dalam kesulitan. Tetapi kalau saya cerai dari suami saya, pun saya akan menghadapi apa? Kesulitan. Maka seorang istri berpikir dua kali. Kalau dia dicerai menjadi janda, apakah lebih enak daripada dia menjadi istri yang kedua, tetap dinafkahi oleh suaminya, tetap bisa berhubungan dengan suaminya, ada hasrat yang bisa dia salurkan, ataukah dia menjadi janda kemudian enggak laku-laku? Apalagi umurnya sudah 45, 47. Siapa yang mau? Ya ada aja yang mau sih, tapi jarang. Dan ini kita bicara kenyataan ini karena maksudnya kita sampaikan kepada para wanita. Oleh karenanya kalau memang dia tidak bisa untuk dipoligami, kemudian dia merasa menderita, merasa seakan-akan macam-macam, dan saya bilang ya Allah alam bisawab ya, apakah dia boleh minta cerai atau tidak. Namun kalaupun dia minta cerai, hendaknya dia renungkan ya, antara apakah dia menjadi janda ngurus 2 anak, kemudian terkadang jadi buahan cibiran para lelaki ya, diomongin terus oleh para pemuda-pemuda yang penakut, kemudian yang tidak berani menikahi dia, ataukah dia tetap bersama suaminya meskipun satunya sebagai istri pertama ya, namun dia bisa menikmati kehidupan tersebut dengan berbagai macam kekurangannya. Ini hendaknya dipikirkan oleh para wanita. Intinya wallahu alam, saya tidak tahu. Dari Mahat, silakan. Saya sampaikan pertanyaan menjawab. Ustaz, bagaimana hukumnya seorang wanita yang menikah laki setelah cerai secara agama, tapi belum secara hukum negara, sahkah pernikahannya? Kalau kita bicara secara sah, ya sah ya. Saya bilang pemerintah tatkala membuat aturan tentang surat nikah itu demi kemaslahatan masyarakat. Seandainya pernikahan tidak ada surat nikah akan amburadul ya. Akan banyak wanita yang dizalimi. Ya. Jangan mengatakan seluruh lelaki soleh, belum tentu. Dia nikahi tidak suka dia campakkan. Ya. Berbeda tatkala ada surat nikah, maka ada hak-hak yang harus diperhatikan bagi wanita tersebut. Kalau ada apa-apa, misalnya wanita tersebut walinya sudah meninggal dunia, kemana dia mengadu? Dia mengadu kepada hakim, kepada KUA misalnya. Tapi kalau nggak ada surat nikah, kemana dia mengadu? Dan ini banyak musibah terjadi bagi wanita yang dinikahi kedua. Wanita dinikahi istri kedua, kemudian tanpa ada surat nikah, atau ternyata sang suami bohong, ya, atau macam-macamnya, sehingga sang wanita tersebut menikah tanpa ada surat nikah, tatkala suaminya tidak soleh, akhirnya mencampakkan wanita tersebut, atau tidak menafkahi wanita tersebut, atau melakukan KDRT pada wanita tersebut. Wanita ingin minta cerai kemana? Saya tanya sama antum, wanita yang ditolimi, istri kedua yang nikah tanpa ada surat nikah, kalau dia minta hulu, minta kemana? Dia pergi ke KUA bilang mana surat nikahnya? Enggak ada. Bingung kan? Bikin masalah. Oleh karena saya katakan adanya surat nikah itu ada hikmahnya, dan itu aturan yang kita berusaha untuk mentaatinya. Ya, karena itu ada kemaslahatan. Seorang berusaha menikah dengan surat nikah karena di balik aturan tersebut ada kemaslahatan yang diinginkan oleh pemerintah. Namun ini kasusnya berbeda. Bagaimana kalau dia sudah menceraikan istrinya, ya, sementara belum keluar surat cerai, terus ternyata dia rujuk lagi, ya maka rujuknya itu sah. Rujuknya itu sah dan tidak perlu diangkat ke KUA karena dia sudah kembali lagi kepada istrinya, tapi sudah terhitung dari talak pertama. Silakan. Bismillah, afwan, saya umakat. Suami saya dai di masyarakat, tapi kurang bisa menyelesaikan masalah itu karena sudah berlarut-larut sampai istri nggak kuat sehingga istri menjadi benci. Gimana sebaiknya? Ya, ingatkan, jangan ragu para akhwat ya. Suami Anda siapapun dia juga manusia.
dia punya kekurangan. Maka kalau suami anti memiliki kesalahan, duduk dengan dia baik-baik, sampaikan dengan cara yang baik-baik, dari hati ke hati, mudah-mudahan dia mendengar. Tetapi kalau mencak-mencak saja suami enggak mau dengar. Ini kisahnya, saya punya teman, dia alhamdulillah bos, punya uang banyak. Sampai ada seorang akhwat menawarkan dirinya umur 19 tahun dan sangat cantik, siap menjadi istri kedua. Maka dia pulang ketemu istrinya, dia bilang, istriku, ini ada akhwat 19 tahun, ya. Sudah mulai ikut pengajian, ingin jadi istri kedua. Bagaimana menurut anti? Kata istrinya, oh enggak apa-apa mas, tapi tolong bawa dia ke sini, biar saya lihat dulu. Tatkala istrinya bilang begitu, kata dia, saya enggak mau jadi nikah dua. Kenapa? Istri saya terlalu baik. Seandainya istrinya bilang, kamu kurang ajar, oh dia nikah lagi. Tapi ibu nggak berani nyoba itu. Silakan mas, beneran dia nikah dua. Oleh saya katakan, hadapi suami dengan cara yang lembut. Suami tidak ingin seorang wanita mengeraskan suaranya di atas suaminya. Ini laki-laki, dia merasa terhina ketika istrinya mencak-mencak, marah-marah. Masalah dihadapi dengan ngomong baik-baik. Apalagi suaminya tadi dikatakan seorang dai, tentu dia mengerti dalil. Maka bicarakan baik-baik. Seorang dai punya kewajiban, bukan hanya berdakwah tapi mengurus anak-anak. Seorang tidak boleh beragama dengan egois, mengikuti hawa nafsu. Lihatlah bagaimana Salman Al-Farisi menegur Abu Darda. Abu Darda senantiasa puasa sunnah, senantiasa sholat malam, istrinya dilupakan. Padahal dia merasakan kelezatan tatkala puasa sunnah. Dia merasakan kelezatan tatkala sholat di awal malam. Tapi Salman menegur, dia mengatakan, innal rabbika alaika haqqan. Rabbmu punya hak, istrimu punya hak, tamumu punya hak, anakmu punya hak, matamu punya hak, jasadmu punya hak. Fa'atikul ladzi haqqin haqqah. Berikanlah setiap yang punya hak haknya. Ini mengajarkan kepada kita tatkala kita beragama bukan ikut hawa nafsu. Ada orang sufi misalnya, dia ingin zikir dengan cara sendiri. Menurut dia mendapatkan kelezatan, tapi bukan kelezatan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing harus ada haknya. Maka seorang mungkin dia berdesat-desat dalam dakwah, dia lupa istrinya punya kewajiban yang harus dia tunaikan. Maka sampaikan kepada suaminya dengan cara yang baik-baik, berdiskusi, semoga suaminya paham, apalagi suaminya seorang dai, tentu dia paham tentang akan hal ini, ya. Semoga bisa kembali lagi akur antara istri dengan suami. Jangan cepat-cepat putus asa. Cepat putus asa. Segala masalah dihadapi dengan ketenangan. Namanya hidup pasti ada masalahan. Ini ada pertanyaan, bisakah menikah tanpa menyebutkan mahar? Mungkin terjadi seorang menikah, yang penting ada syaratnya, walinya ada, ya. Menikah oke, lupa disebutkan mahar. Kalau lupa disebutkan mahar, bagaimana maharnya? Disebut oleh para ulama dengan mahar al-mithal, yaitu mahar sesuai dengan tradisi wanita. Kalau wanita seperti ini, berapakah maharnya, itulah yang ditetapkan. Contohnya misalnya dia menikahi seorang wanita dari Bugis misalnya. Ternyata waktu pernikahan tidak disebutkan maharnya, maka dilihat status wanita seperti ini, yang keluarganya dari kondisi ekonomi seperti ini, kira-kira berapa maharnya di masyarakat. Itulah maharnya meskipun tidak disebutkan. Jadi disebut dengan mahar al-mithal. Itu mahar wanita yang semisal dengan wanita seperti ini, sesuai dengan tradisinya dan adat istiadatnya. Ada lagi? Bagaimana hukumnya jika seorang istri meminta cerai dalam keadaan hamil tetapi dia berbohong sedang mengandung dan baru jujur setelah sekian lama dan melakukannya karena terpaksa karena keluarga tidak setuju? Bagaimana hukumnya jika seorang istri minta cerai dalam keadaan hamil tetapi dia berbohong sedang mengandung? Waduh, saya enggak paham. Bagaimana hukumnya jika seorang istri meminta cerai dalam keadaan hamil tetapi dia berbohong sedang mengandung? Waduh, wallahu alam. Ya, silakan. Apa Ustaz, bagaimana jika seorang istri yang dicerai dengan talak satu kemudian langsung dikembalikan ke rumah orang tuanya, kemudian dia memilih untuk mengajar di pondok pesantren dan tinggal di tempat tersebut? Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Perhatikan, seorang suami kalau sudah mencari istrinya, jangan dipulangkan istrinya ke rumah orang tuanya. Hendaknya dia bertakwa kepada Rabbnya. Tatkala dia mencari, harus ikut aturan Allah. Allah mengatakan wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsa. Ini aturan yang buat Allah. Barang siapa yang melanggar aturan Allah, maka dia telah melakukan kezaliman pada dirinya. Di antara aturan cerai, seorang suami mencari istrinya tidak boleh dipulangkan ke rumah istrinya. Allah mengatakan la tukhrijuhunna min buyutihinna. Janganlah kalian mengeluarkan istri kalian dari rumah mereka. Sampai Allah menggantikan domir hunna. Allah tidak mengatakan la tukhrijuhunna min buyutikum, tapi Allah mengatakan la tukhrijuhunna min buyutihinna. Janganlah kalian mengeluarkan istri-istri kalian dari rumah-rumah mereka. Seakan-akan rumah itu rumah istri, padahal bukan rumah suami. Tetapi Allah mengidhafahkan rumah tersebut kepada
para wanita karena dia sudah lama tinggal di situ, maka tidak boleh dikeluarkan. Wala yakhrujna, dan para istri pun tidak boleh minta pulang ke rumah istrinya illa ya'tina bi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau mereka melakukan perbuatan yang keji atau mereka membangkang istri tersebut atau memaki-maki dia, maka berhak untuk dipulangkan karena istrinya yang bikin masalah. Setelah dicerai ternyata berbuat masalah, mencaci maki suaminya, menghina suaminya, menghina keluarga suaminya, maka boleh dipulangkan karena yang bikin masalah siapa? Istrinya. Tetapi kalau istrinya setelah dicerai dia diam-diam, dia menangis, menyesal, maka tidak boleh diusir. Tidak boleh diusir dari rumah, dan mereka pun tidak boleh pergi dari rumah. Kasus seperti ini berarti yang salah suaminya, dipulangkan ke rumah orang tuanya, kemudian akhirnya istrinya mengajar, maka yang salah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat kelak. Ustaz, kalau wanita yang hamil dicerai kemudian nikah dengan laki-laki lain sebelum melahirkan, sah tidak pernikahan? Pernikahan tersebut tidak sah karena dilakukan di masa iddah. Pernikahan tersebut tidak sah, maka harus proses pernikahan lagi setelah dia melahirkan. Ustaz, mau tanya, bagaimana istri kalau sudah menopos yang tidak mau diajak berhubungan dan tidak mau dicerai, dia sudah tidak mau melayani lahir dan batin? Itu nasib namanya. Saya pernah ceramah di Mekah. Ini kasus sudah lama, beberapa tahun yang lalu. Di suatu masjid, di masjid Mekah. Bukan di Masjid Haram, tapi suatu masjid di kota Mekah. Tiba-tiba ada seorang laki berumur 70 tahun. Lalu saya bahas tentang di antara orang-orang yang boleh dibunuh adalah athayyibuz zani. Yaitu seorang lelaki atau seorang wanita yang sudah menikah kemudian berzina. Maka ini dirajam. Setelah sesi pengajian datang seorang tua berumur 70 tahun ketakutan. Dia bilang, Ustaz, saya ini sering melakukan onani Ustaz. Apakah saya dirajam? Dia ketakutan. Umur 70 tahun. Subhanallah, umur 70 tahun masih apa? Punya hasrat. Berapa umur Bapak? 71 kalau nggak salah. Loh, istrinya kemana Pak? Istri saya sudah umur 60 tahun. Kalau diajak berhubungan, dia bilang sakit, dia nggak mau berhubungan. Jadi saya akhirnya begini saya lakukan, apakah saya dirajam atau tidak? Saya bilang, Pak, kan banyak jalan menuju Roma. Ya sudah, biar istri Bapak saja yang mengeluarkan, jangan Bapak sendiri mengeluarkan. Oh boleh tahu Ustaz? Ya boleh. Oh alhamdulillah katanya. Jadi saya katakan kepada para wanita yang sudah mencapai masa menopause, ya, kasihanilah suami Anda. Jadi mungkin berbeda antara laki dengan wanita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan lelaki terus produktif meskipun umur 100 tahun. Masih tetap apa? Produktif. Maka saya bilang, saya punya teman di Madinah, ayahnya sudah umurnya lebih 100 tahun, dia masih punya anak berumur 6 bulan. Benar, ayahnya sudah berumur lebih 100 tahun, dia masih punya anak berumur berapa? 6 bulan. Maka dia begitu bahagia, kata dia, ayah saya begitu bahagia kalau adik saya yang berumur 6 bulan tersebut dilihat oleh ayah saya. Dia sangat bahagia melihat punya anak berumur 6 bulan. Oleh karenanya harus dia memperhatikan perasaan suami. Kalau dia tidak mampu untuk berhubungan karena mungkin sakit dan macam-macamnya, maka dengan cara-cara yang lain yang dihalalkan. Ya misalnya dia yang atur sendirilah bagaimana caranya. Tapi jangan ditinggalkan suaminya, ya, sebatang kara, merana, kasihan. Ya, dia juga masih punya hasrat. Maka hasratnya disalurkan dengan cara yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Apa Ustaz mohon menjawab, jika seorang istri ditalak satu, maka selama iddah apakah si istri harus berjilbab dengan kesulitan suaminya? Jawabannya tidak. Dia boleh berias di hadapan apa? Suaminya. Dia istri tapi statusnya setengah istri. Dia boleh bersolek. Kalau istrinya suaminya tertarik, maka dia bilang rujuk dulu. Rujuk dulu. Kalau enggak mau. Jadi dia masih boleh berias, dia boleh merubah kondisinya. Apa fungsinya dia tetap di rumah dalam rangka untuk merubah kondisi dia? La'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Semoga Allah menimbulkan perkara yang baik setelah itu. Artinya apa? Sang istri mulai berubah, sang istri mulai lembut, wahai suamiku, mulai tadinya mencak-mencak, tadinya marah-marah, jadi akhirnya menciut juga hatinya tatkala diceraikan. Karena wanita terkadang begitu, ceraikan saya kalau kamu berani, ceraikan saya kalau kamu jantan. Begitu diceraikan, langsung mengkerut dia. Tidak berani apa-apa. Aduh, kenapa kau ceraikan saya? Setelah diceraikan di masa iddah tersebut dalam rumah, kenapa Allah menyuruh dalam rumah? Hikmahnya semoga bisa kembali lagi normal.
Ini masa introspeksi diri bagi istri 3 bulan atau 3 kali haid. Maka dia bisa merias, dia berbuat baik pada suaminya. Semoga suaminya berminat untuk kembali lagi. Maka tidak mengapa dia tidak memakai jilbab di depan suaminya. Dia bersolek dengan solek yang membuat menarik suaminya. Tapi kalau suaminya ingin kembali, maka harus rujuk terlebih dahulu supaya tidak kena syubhat. Silakan. Jika sudah terjadi perceraian, siapa yang mempunyai kewajiban menafkahi anak-anak dan apa hukumnya? Anak-anak dinafkahi oleh suaminya, tetap suami yang menafkahi. Ya. Bahkan istrinya, ya, kalau menyusui anaknya, istrinya juga dibayar, karena itu anak-anak dia. Nasabnya kembali kepada sang suami. Maka yang mengurus, dia menafkahi anak-anaknya dan menafkahi istri yang mengurusi anak-anaknya. Ya, meskipun masa iddah sudah selesai. Kenapa? Karena istrinya yang mengurus anak dan anak-anak lebih berhak untuk bersama ibunya. Maka dia nafkahi anak-anaknya dan nafkahi gaji istrinya yang telah mengurusi anak-anaknya. Pertanyaan yang lain, Bismillah, ada wanita sudah 2 tahun ditinggal suami. Sekarang sang wanita mau menikah tidak bisa karena tidak memiliki surat cerai. Solusinya suaminya dipanggil oleh walinya dan suruh menceraikan. Kalau tidak, ini saya bilang di antara musibah kalau tidak ada surat cerai. Dia minta khulu di mana? Maka tidak ada jalan lain, ketemu suaminya secara baik-baik, entah walinya ketemu suaminya, tolong ceraikan anak saya dengan cara baik-baik. Karena cerai di tangan apa? Suaminya. Seandainya ada hakim, tapi tidak mengapa. Kalau ternyata suaminya nggak mau ceraikan, lapor saja jujur ke hakim. Lapor saya ke KUA, ceritakan kondisi seadanya. Saya menikah sirri, menikah diam-diam, setelah 2 tahun suami saya tidak menafkahi saya dan dia tidak mau menceraikan saya. Semoga kalau KUA menurunkan hukum cerai atau menjatuhkan cerai, maka jatuh. Tapi saya katakan sebelum KUA mungkin bisa dengan cara nelpon walinya, ayahnya berhubungan dengan suaminya, meminta agar suaminya menceraikan dengan baik-baik. Au tasrihum bi ihsan. Tapi kalau suaminya masih ngeyel, maka solusinya tetap jujur ke KUA, mengaku kesalahannya dan minta KUA mengeluarkan keputusan. Kalau KUA mengatakan sudah kau kawin lagi, maka sudah selesai. Karena KUA boleh menjatuhkan hukum cerai. Wallahu a'lam bishawab. Dulu istri sering minta cerai dan sekarang baik-baik saja. Apakah sekarang setelah tahu kalau harus lewat proses lagi untuk kembali, apakah perlu KUA untuk kembali? Tidak perlu. Kalau istri minta cerai, kita tidak ceraikan, tidak jatuh. Kalau istri minta cerai, wanita demikian ya, sering berani-berani minta cerai, maka lelaki yang baik tidak terpancing dengan emosi istri, tetapi dia memikirkan anak-anak, memikirkan tentang kedepannya. Kalau istrinya minta cerai, maka jangan dia terpancing langsung kasih cerai. Kalau dia tidak menceraikan istrinya, maka tidak jatuh cerainya. Suami saya selalu mengatakan poligami hampir tiap hari, padahal mampu. Bagaimana agar suami berhenti bilang poligami tanpa hati saya sakit? Ya, ini benar, ini suara hati dari para ibu-ibu, para ikhwan ya. Antum kalau mau poligami enggak usah pakai begitu-begitu, poligami langsung. Kalau enggak poligami ya sudah, enggak usah ngomong-ngomong. Kasihan istri tersakiti, dan itu benar-benar saya katakan ujian yang paling berat. Hargailah perasaan istri. Istri adalah ibu anak-anak. Istri telah menemani Anda, menemani antum dengan hidup susah antum, dengan miskinnya antum dengan kehidupan yang sederhana. Istri sabar. Terus antum sakiti hatinya yang dia ngurus anak-anak antum tiap hari mengatakan saya mau poligami. Sebelum tidur saya mau poligami. Setelah bangun tidur saya mau poligami. Ternyata enggak poligami. Penderitaannya berkepanjangan. Kalaupun antum ternyata poligami, berarti penderitaannya sudah lama. Sebelum setahun antum mau poligami, 3 tahun berikutnya, 3 tahun dia sudah menderita. Akhirnya pun antum poligami, penderitaannya bertambah. Maka antum jangan seperti itu. Jangan menyakiti hati istri. Kalau poligami yang benar. Kalau enggak, sudah enggak usah macam-macam. Ya, enggak usah macam-macam, bikin geledek-geledek terus enggak ada hujannya. Bismillah, apa Ustaz boleh tidak mengizinkan suami poligami tapi dengan syarat harus janda? Oh, boleh. Kan hanya bisa janda. Kalau gadis pasti sudah banyak yang mau. Boleh, itu syarat yang baik.
syarat yang baik. Berarti ada dia sudah memikirkan saudaranya, ya, kau boleh nikah sama janda. Alhamdulillah. Tapi jangan bilang setelah janda umur 50 tahun, itu syarat yang tertolak. Artinya syarat itu susah kalau harus 50 tahun. Tapi yang penting janda itu sudah syarat yang baik, hendaknya suami menerima syarat tersebut. Boleh memberi syarat tersebut, ya. Ya, mudah-mudahan niatnya baik, yang mengizinkan suaminya berpoligami, kemudian juga yang dipoligami seorang janda memperhatikan kepentingan saudaranya. Bayangkan kalau seorang wanita jadi janda, kasihan kan? Urus anak-anaknya bagaimana, kemudian dia kalau lagi berhasrat kepada siapa, maka ini syarat yang diperbolehkan. Yang lainnya Ustaz, saya istri kedua sudah ada anak. Suami saya alhamdulillah akil dan soleh. Masya Allah. Tapi suami enggan mengurus nikah. Bagaimana sikap saya seharusnya mohon saran Rasul? Ya, Allah alam ya. Alhamdulillah suaminya sudah adil, ya. Kemudian sudah menafkahi, ya. Alhamdulillah ya. Kekurangan suami belum mau mengurus surat nikah ya pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Coba diberikan sampaikan kepada suami bahwasanya anakmu punya hak, suatu saat kalau kau meninggal anakmu ini juga punya warisan. Kalau enggak ada surat nikah bagaimana dia mendapatkan warisan? Dengan cara-cara seperti ini sehingga suatu saat kalau hatinya terbuka dia mengurus surat nikah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah habis, demikian saja para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi saya sendiri. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.